Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Kita memasuki acara. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Tunjung Dimas Bintoro Rahayu Sagung Dumadi. Matur suwun sampun rawuh sudah datang sugeng enjang. Mugi sami-sami peparingan rahmat berkat, selamat rahayu niring sambikala nggih. Sakderengipun sebelum kita melanjutkan sesi acara hari ini, kita ngerkso dulu karena kita ini mempunyai suatu ciri khas atau kagungan ciri khas dinamakan hening cipta atau donga atau berdoa. Nah itu memang seringkali itu harus dilakukan dulu untuk membuka atau memekak kesadaran. Jadi apa-apa itu harus didahului dengan hening cipta. Jadi hening baru mencipta. Sekarang diminimalis menjadi doa. Jadi apa-apa itu harus diawali dengan doa. Itu apa? Itu untuk meletakkan agar kita itu selalu berada di dalam taraf eling atau sadar. Karena aktivitas kita setiap hari itu lali ini daripada elinge nggih. Jadi akhirnya sebenarnya yang membuat jenengan itu ruwet itu ora eling itu tadi. Ku nek wis latihan eling nggih insyaallah semoga padang. Angen-angene padang. Karena kita hidup sekarang kita ini terjebak di alam ajsam. Alam ajsam itu alam apa? Alam bayangan. Bayangan angan-angan Anda sendiri setiap hari sing bare ruwet kuwi sebenarnya. Nah itu nanti yang itu harus nanti kita udoroso, kita sirup, kita menepke. Akhirnya biar muncul yang dinamakan eling atau sadar. Setelah eling nanti waspodo ya. Waspada terhadap apa? Terhadap serangan pikiran dan perasaan Anda sendiri atau angan-angan Anda sendiri. Jadi tidak ada serangan di luar diri kita gitu. Ya itu kira-kira gitu ciri khasnya wong Jawa itu ora pernah nyalahke sesuatu di luar dirinya karena semua masalah sumbernya dari dalam diri kita. Maka yang kita latih, kita jaga adalah kedirian kita. Kita gitu nggih. Jadi mari mengendingkan cipta, nyipto, nek panjenengan memahaminya sebagai doa monggo. Jadi dicipto neng badan sarira, sukma sarira panjenengan sendiri-sendiri, niat kesini apa, terus perkersani diparingi kuat waras akas, awas, laras, selamat. Jadi wis utuh nggih. Jadi wong niku nek kuat nek ora selamat ya padha ae gitu ya. Yang penting hasil akhirnya adalah keselamatan. Karena keselamatan itu adalah kesempurnaan, nggih. Kira-kira begitu. Maka disebut rahayu atau hayu nir ing sambikala. Sambikala itu segala keruwetan yang sedang menjebak Anda setiap hari. Ya angen-angene Anda sendiri. Nah itu diwujudkan menjadi buta kala. Jadi sing buta kayak kalau di candi ada kala kirti murka itu sebenarnya diri Anda sendiri sing siongnya dawa kayak gitu. Jadi dudu iblis, dudu demit semuanya sudah ada di dalam diri kita. Jadi nanti kita luar atau kita ruwat. Jawa kuno bahasanya luar, Jawa kami jenenge ruwat atau melukat. Melukat itu berarti apa? Ngersiki, restorasi, melepaskan. Karena diri Anda itu bukan apa yang ada di dalam angan-angan Anda itu. Diri Anda adalah ada yang sejati. Kira-kira gitu. Mari sedulur-sedulur semua, para sukmo, para dedanyang, para sesepuh, para entitas, para jalmo tumitah ingkang ada yang di ngarca podo ini lintas dimensi, semoga penyelarasan terjadi, kasampurnan terjadi. Monggo dedonga sami-sami kita mengawali dengan hening cipta dulu agar acara ini kedepannya bisa berjalan dengan lancar, jauh dari sengkolo-sengkolo sampai sebagaimana kita sampai pada tujuan yang hakiki di atas apapun saja jagat raya yang memberikan presisi secara tepat dan kembali kepada diri kita. Bung wilahing sekaring bawana langgeng nyata ingsun ngerakit ilangan poncon triyo nutupi babaru soalnya kasih sempurna kasih. Jika merasa saya kita pungkasi sebagaimana kita haturkan syukur, puja dan puji kehadiran Gusti Kang Purban Dumadi. Semoga segala acaranya lancar ya, kasembatan.
Ya, ini sesi pertama, tadi sudah kenalan, jenengan semua sudah rawuh. Jadi bahasa saya tak campur ya, karena saya ini sedang berada di Semarang, nanti ada bahasa Jawa, jadi nggak bisa langsung pakai bahasa nasional ya, bahasa Batavia ya, karena itu menurut saya bahasa Batavia itu bahasanya yang masih kisruh ya. Bahasanya Indonesia tapi aksaranya kok Latin ya. Kalau enak pakai aksara Jawa. Jawa itu punya aksara sendiri, bahasanya ada sendiri. Kalau kita bahasanya Indonesia tapi aksaranya Latin, nah ini ikut siapa kita ini? Kira-kira gitu ya. Ya jadi tak campur aduk karena kita posisinya ada di Jawa Tengah. Kalau saya akan ngomong dengan logat-logat Jawa itu sendiri ya, yang terutama sudah ada di pertengahan abad ini, berarti kita menggunakan Jawa pertengahan. Nanti kalau memang dirasa ada yang bingung tentang frasa kalimat yang saya ungkapkan, itu ada yang bingung, ditanyakan ya, atau didengarkan saja. Nanti semoga yang memberi pengertian itu ya yang suwito atau yang sedang duduk di dalam diri Anda sendiri. Okay. Setiap kita akan berproses mengiringi perjalanan masing-masing. Kebetulan ketika saya duduk di depan bukan berarti saya ini gurunya, karena Anda duduk di depan ini sedang menggunakan fasilitas namanya saya. Jadi fasilitasnya adalah saya. Dan nanti ketika Anda sudah bisa mengaktifkan, sudah bisa mewedar seperti saya, suatu ketika Anda akan menjadi fasilitas yang bisa menyampaikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekeliling Anda. Jadi sak jroning murid iki ya guru, sak jroning guru itu murid. Kita sudah melebur menjadi satu. Dan tidak usah ada intensi macam-macam ketika Anda sudah duduk, ya sudah niatnya buka rasa, buka rumongso saja. Nanti kalau diniatnya ini dan ngono, nanti Anda akan kena konsekuensi logis. Maka kita belajar apapun tuh harus suwung itu spontan. Jadi tidak usah ditambah-tambahi niat sing macam-macam. Ya sudah niate nyampurno wes sudah. Biar bercampur lagi segala sesuatu yang mungkin kita butuhkan di saat ini sampai nanti ke paripurnaan itu sendiri. Terus kemarin ada yang sudah mengikuti sesi Kundalini ini tapi kemarin baru sekilas ya, yang sudah ikut itu baru sekilas. Nanti hari pertama ini kira-kira saya akan mengulas sesuatu yang sama tentang artikulasi Jawa yang menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari perspektif Jawa kuno. Dan nanti di ritual hari kedua itu memang ada upacara pamegengan atau pamekaan, yaitu nanti kita ritual untuk aktivasi Kundalini. Nah, Kundalini itu sebenarnya bahasa bukan bahasa kita tapi bahasa Sanskerta yang akhirnya menjadi bahasa kita karena kita kalau era sekarang itu sudah memasuki namanya hasil dari akulturasi. Kemampuan dari leluhur kita itu adalah akulturasi. Maka saya sering kali bilang jangan jadi Jumowo tapi Jawa. Kalau Jawa itu way of life bukan agama ya. Jawa itu bukan agama sekali lagi. Jadi ya ada orang Jawa yang mengakulturasi tentang ajaran baru yang kesini, ya ada kejawen Islam, kejawen Konghucu, kejawen Nasrani dan lain sebagainya. Itu karena hasil akulturasi. Sekali lagi Jawa itu bukan berbelangkon, bukan nganggo surjan, bukan, itu artinya adalah Jawi. Jawi itu hasil dari Jawa. Jawa itu sebab, Jawi itu adalah hasil dari Jawa. Jadi Jawa, Jiwa, Jawi itu kalau saya petakan, Jawa itu rasa, Jawa itu kedalaman, pemahaman, kesadaran, jiwa itu permenungan, bahasa pikiran. Antara keselarasan bahasa Jawa, bahasa rasa dan bahasa pikiran, bahasa dima ini manikem, hasilnya adalah karya yang disebut Jawi. Jadi nek sekarang pulau tiang Jawi, Jawi itu artinya Jowo. Jadi nek pulau tiang Jawa, Jawa itu berarti ketika Anda berikrar saya tiang Jawa, Jawa berarti Anda berdoa untuk saya orang yang selalu terjaga di dalam kesadaran. Kira-kira begitu. Jadi nanti dundungnya biar Anda tahu apa yang dikatakan Jawa itu sebenarnya adalah kebijaksanaan dan pemahaman, artinya kedalaman, itu sekali lagi begitu. Nanti di hari yang kedua pamekaan atau pamegangan ini kita lakukan secara sesama. Semoga ketika ritual pengupacaraan itu nanti lancar semua. Jadi mohon diikuti secara seksama antara awal dan akhir agar nanti anjenengan tidak kaget. Misalkan nanti sudah saya ulas teorinya tentang apa itu Kundalini, tentang apa itu perspektif teori-teorinya. Nanti kita praktek, ada manekung, ada samadhi. Manekung itu adalah olah napas, megeng napas. Samadhi itu latihan merasakan napas. Jadi sebelum Anda bisa merasakan napas, Anda harus berlatih olah napas.
Karena kalau Anda tidak melatih olah nafas, tubuh Anda ini angin-anginan, karena pikiran itu sifatnya angin-anginan atau angan-anganan. Tapi kalau sudah dalam kondisi pernapasannya bagus, itu energi kita naik. Nah, ketika energi kita naik, daya itu full dalam diri kita, maka kesadaran kita tidak goncang, karena kita tidak mengalami kekurangan energi atau defisit energi. Kalau kita defisit energi, seringkali kita ini angin-anginan, gampang kemerungsung. Orang yang kelelahan itu pasti gampang marah, kehilangan kesadaran. Maka setiap hari kelelahan terjadi yang membuat Anda itu ruwet karena Anda menghabiskan energi Anda secara tidak sadar. Kemana energi itu bisa mengalir? Saat Anda banyak pikiran, banyak prasangka. Nah, di dalam latihan aktivasi Kundalini ini sebenarnya kita membongkar atau memekak sumber energi yang ada di dalam diri kita. Kundalini itu apa? Sebenarnya kalau Anda tahu apa Kundalini itu, menurut jenengan apa itu? Nah, Kundalini itu sebenarnya adalah Tirta Sanjiwani yang duduknya di lokus tulang ekor. Nah, itu diarani Cupu Manik Astogino. Nah, itu irsinya adalah Tirta Sanjiwani atau Tirta Kamandalu. Itu harus diangkat ke atas biar menjadi Tirta Amerta. Karena ketika dia nanti bersentuhan dengan titik-titik yang ada di atas, spot atau sumber cakra, dia akan membongkar seluruh susunan energi yang terjebak di dalam diri kita. Nah, seringkali energi kita itu tersumbat. Energi kita tersumbat karena pengaruh siklus lingkungan, karena pengaruh aktivitas berpikir itu lebih banyak daripada aktivitas mempersepsi. Jadi kita itu kehilangan namanya persepsi, kemampuan reseptif itu hilang. Akhirnya uripnya nggak peka terhadap gelombang alam dan bahasa alam. Karena persepsi itu lebih jujur, tapi kalau prasangka itu angin-anginan. Nah, kita kebanyakan menggunakan prasangka daripada melatih untuk reseptif atau persepsi. Maka di dalam tradisi Astanga Yoga itu ada 8 tingkatan untuk meningkatkan persepsi atau reseptif tubuh kita. Jadi awak dewi kalah karo asu. Asu itu lebih peka terhadap gelombang alam daripada kita. Karena kita dididik di era yang sudah maju, era yang bekerja begitu cepat, yang sangat administratif, yang penuh doktrin ilusi idealitas, yang akhirnya menambah beban prasangka. Nah, ketika prasangka berlebihan, ketika Anda menggunakan aktivitas pikiran secara boros, Anda mengalami defisit energi. Jadi setiap hari yang membuat Anda lelah itu bukan aktivitas fisik, tapi aktivitas pikiran. Anda berpikir mau ke sini, ketemu Mas Tunjung, sudah membayangkan ilusi ruang waktu, itu energi akan mengalir ke sana, mengalir ke ruang waktu itu. Sesok iki ketemu bos, sesok ini harap rapat, besok mau apa, Anda sudah habis ke situ energi itu setiap hari. Nah, ketika energi habis ke situ, mesti gampang kelelahan. Jadi kelelahan itu bukan karena aktivitas fisik, tapi aktivitas pikiran yang berlebihan. Manusia boleh menggunakan kekuatan dima atau otak yang dinamakan berpikir, tapi nek kepikiran, kelangan-kelanganan jangan. Itu yang membuat diri Anda dalam posisi yang goncang, rentan, lemah, rapuh. Maka di dalam teknik kita itu tertentu kita diajarkan tentang samadhi atau meditasi itu meningkatkan reseptor. Karena bahasa tubuh itu paling jujur. Anda bisa merinding di tempat-tempat yang disinyalir angker itu jangan langsung Anda perasaan bahwa tempat itu angker dan akan mengganggu Anda. Tapi merinding itu adalah sinyal karena Anda berkomunikasi dengan energi area sekitar. Tapi gara-gara sudah didoktrin jari ini gugon Tuhan gitu, merinding itu mesti demit ada ganggu aku gitu. Itu sudah kacau karena itu prasangka Anda sendiri. Maka latihan persepsi itu latihan ngerasake. Orang Jawa tuh ilmu Jawa itu laku. Latihan memperbanyak merasakan. Yo ngerasake kopi, yo ngerasake dedaharan, yo ngerasake situasi setempat. Lah saiki iki ngopi saja sambil nyocot aja, sambil ngomong, tapi bingung tidak pernah merasakan. Makanya zaman dulu kalau ada sebuah laku-laku nek mangan ojo karo omong kan gitu ya, ada mbah-mbah dulu itu biar kita tuh fokus untuk mindfulness, untuk latihan persepsi, sadar, kemampuan rasa itu biar peka. Ya, kira-kira begitu. Nah, kenapa rasa itu? Rasa itu pengalaman yang paling benar. Kira-kira yang mendekati jalur kepada titik kausa prima atau Tuhan itu ya rasa itu. Karena ketika Anda minum kopi, yang benar adalah apa yang Anda rasakan itu. Anda menceritakan kopi itu manis, pahit, sudah batal. Anda sudah melimitasi. Tidak ada, karena peristiwa di lidah Anda dan di lidah saya berbeda. Maka rasa itu paling titik sentral untuk melatih kita mencapai titik tertinggi Tuhan. Bagi orang Jawa, Tuhan tan kenal kiniro kinoe ngopo. Tidak bisa, semakin diceritakan menjadi gak benar, karena itu prasangka. Dan nanti kita akan melatih
kekuatan kundalini untuk menyelaraskan tubuh kita agar tubuh kita mencapai taraf yang benar-benar mencapai pencerahan. Nah sekarang secara Jawa itu, ilmu Jawa sudah dinyatakan bahwa ilmu Jawa itu kasunyatan. Ilmu Jawa itu kasunyatan, yo iso niskale atau gaib ya, yang tidak bisa terindra, atau yang memang terindra skala ya, niskala atau skala, yang bisa dirasionalitaskan atau irasional. Nah sebenarnya sudah harus kita pahami, Jawa sudah mengenalkan dua titik tools, alat ya, perangkat untuk mendeteksi sesuatu yang terlihat terrasionalisasi, itu namanya otak, memiliki kemampuan namanya manikem. Manikem itu pineal gland dalam bahasa sekarang ya. Dan ketika mendeteksi sesuatu yang tidak terlihat tanpa batas itu menggunakan rasa sejati atau cakra anahata. Dan seringkali kita itu kecepatan menyimpulkan, akhirnya jadinya apa? Jadinya adalah keyakinan yang dipaksa secara massal, masif, hugon tuhon itu ya. Akhirnya digede-gede ini jadi apa? Tahayulisme. Dan itu yang membuat kita tidak waras, akhirnya gampang dikibulin karena Anda sendiri menyediakan untuk dikibulin. Kira-kira gitu. Nah makanya olah nalar dulu baru olah rasa, atau kamu balik, olah rasa dulu baru olah nalar, terserah mau pakai yang cara mana dulu. Maka kalau orang zaman dulu ada namanya sasmito atau saloko. Ngerti sasmito atau saloko? Itu pasemon, itu adalah kiasan. Gula ono gum susu angin le, gula ono gale kangkung, itu kan pasemon. Itu melatih Anda untuk bisa merenung menggunakan pikiran sampai mateng, dari ranah yang irasional menjadi rasional kipi, golei sampai matengnya pikiran kita, sampai matengnya cara berpikir kita. Lah nanti kalau tidak temu, itu maksudnya guru-guru zaman dulu tuh ben kowe akhirnya latihan ngerasa karena nganggo pikiran gak temu, piye gum susah angin iki, piye tapak untuk anglayang iki, piye gale kangkung, itu kan tidak bisa. Akhirnya Anda otomatis pun kalau tak ngelakoni mawon itu artinya gelem tirakat. Akhirnya ketika gelem rakat, dia menggunakan perangkat yang namanya rasa sejati atau anahata, baru dia menemukan tentang titik Tuhan. Dan sebenarnya guru-guru zaman dulu mengajarkan itu untuk mengarahkan si pribadi murid agar terpanggil dengan sendirinya. Nek wis jenuh blekotang ning jero utek kok gak temu, pasti dia akan mau ngelakoni. Maka guru zaman dulu hanya menggunakan saloko pasemon, tidak langsung diwedar atau diwejang, mesti dikon goleki dhewe. Karena apa? Kebijaksanaan guru zaman dulu itu tidak mau membawa muridnya di dalam gangguan tahayulisme atau permainan pikiran yang delusi dan sangat ilusif. Karena kita itu rawan terserang oleh perasaan dan pikiran kita sendiri. Nah perangkat yang harus dikenali, manusia Jawa itu memiliki 4 perangkat utama ya, secara tidak terlihat, secara psikologis. Apa perangkat itu? Satu adalah budi. Budi itu adalah kesadaran ya. Yang dua itu adalah ahangkara, itu emosi atau perasaan. Orang no wujud ya, tapi enak dirasake. Yang ketiga adalah manah. Manah itu otak, kemampuan berpikir, mikir. Yang keempat itu cita. Cita itu ingatan, memori yang ada di dalam diri Anda, yang ditranskripsi melalui DNA dan gen. Ya memang memori leluhur dan memori karma yang ada di dalam diri. 4. Lah karma ini bisa muncul melalui momentum kekuatan pikiran dan perasaan. Maka aspek penderitaan itu adanya di psikologis. Nek tubuh hanya bisa merasakan sensor sakit, padahal sakit itu belum tentu penderitaan. Misalnya jenengan mau disontek, jadi nek wis dicoblos down ya biasa saja. Tapi gara-gara sudah ada trauma ketakutan, ya maka yang menderita itu adalah psikologis Anda itu, bukan rasa sakit kena jarum. Tapi kalau Anda bisa mengamati bahwa tubuh itu sifatnya bisa merasakan sakit, ya sakit itu adalah sebuah kewajaran, kejujuran tubuh. Yang tidak jujur itu karena diberi kecemasan dan ketakutan. Mergo ngrungokne jari ini, kan gitu ya. Kalau jari ini disuntik lara neram kan gitu, karena Anda belum ngalami wis wedi dhisik. Nah, manusia itu paling takut ketika belum nyatake, belum mengetahui, belum mengalami. Itu akan menjadi goncang dan terganggu. Nah, penderitaan terjadi karena itu. Jadi kita itu nek didapuk sebagai ciptane Allah itu berarti kita adalah partisipan Tuhan itu sendiri. Makanya seimbangkan energimu, karena Anda itu jagat alit yang sama mirip dengan jagat ageng. Jagat kecil itu ya ada di dalam diri kita, dan ini sangat mirip ya dengan jagat besar.
perangkatnya. Makanya sing diarani demit itu nek nang awake dhewe yo nang ngisor ini, 3 cakra ke bawah ini, demit itu harus ditransendensikan, disampurnakan, diseimbangkan ke atas. Ya, demit yang di bawah itu harus ditransendensikan dari kondisi destruktif diarahkan kepada yang konstruktif ke atas. Jadi ojo nyalahke demit di luar diri Anda ya. Anda itu konconan karo demit berarti karena Anda sendiri yang mencipta realitas perdemitan di area lingkungan Anda sendiri, karena Anda masih terjebak cakra 3 cakra ke bawah tadi. Jadi Atala Dwipa ini utara Dwipa atas, kutub utara dan kutub selatan. Makanya selatan ini jari ini goni demit, Loro Kidul dan lain sebagainya, mungkin personifikasi itu karena berada di dalam diri kita yang alam bawah dinamakan Yomani Loko. Lah Yomani Loko atasnya adalah Ngarcopodo, itu alam kita, alam yang bersifat dinamis, alam yang bersifat turbulensi, selalu ada gerak untuk memacu evolusi, perubahan, itu dinamakan Ngarcopodo. Nah Yomani Loko itu alam lembam atau pasif, alam yang sulit bergerak untuk bertumbuh. Itu biasanya dihuni orang-orang yang stres, depresi, itu angel. Orang-orang stres, depresi itu dikandani angel. Kita hanya bisa menerapi dia dengan doa dan energi. Orang yang sombong kandani tidak bisa. Bahkan ketika Anda terapi di ranah psikologisnya, Anda tidak berhati-hati, Anda bisa hanyut di alam Yomani Loko itu. Anda bisa terkecoh oleh orang-orang yang Anda terapi itu, karena dia masih terjebak di dalam kesadaran Yomani Loko. Dan nanti kalau sampai menjelang fase kematian, ketika jiwanya tidak segera naik dalam taraf kesadaran, dia akan masuk kepala alam gentayangan itu ya, Yomani Loko, alam yang sulit berevolusi. Nah itu ditunggu oleh Antogojati atau Togok kalau dalam pewayangan. Kalau Ngarcopodo ini dimong oleh Semar, dan nanti naik di atas itu Bathara Siwa atau Bathara Guru utara ini. Jadi 3 bentuk lokus ini harus kita bawa, yaitu dinamakan Jonggring Saloko. Dan Jonggring Saloko itu alam yang sudah tenang dan stabil. Kalau alam Yomani Loko itu alamnya alam bawah, itu alamnya Joma Jujojan Banyujan Demin Setan Berkasaan, itu isinya alam pasif, sulit bertumbuh dan berkembang karena energinya kasar dan memejal. Itu nek mlebu ning jero awake dhewe dadi blegedekan, akhirnya kita menjadi ruwet pikiran. Karena kita sendiri menyediakan tempat, karena yang di bawah ini masih menjadi penariknya. Itu waktu saya. Dan nanti di meditasi Kundalini kita membedah ya salah satu tirta namanya Tirta Sanjiwara yang duduknya ada di lokus sekrum tadi, di Cupumane Astogino tadi, atau bisa disebut Tirta Kamandalu, juga disebut cerebrospinal fluid. Nah itu harus kita naikkan ke atas untuk mendorong susunan 7 cakra ini. Nah ini kalau di dalam tradisi pewayangan ini adalah Bathara Sambu yang mengantarkan evolusi, yang mengantarkan setiap entitas untuk mencapai kesempurnaan atau pencerahan. Jadi awak dhewe iki nunggang Tirta Kamandalu untuk mencapai Tirta Amerta. Itu kalau dibahasakan dalam cerita. Tapi bahasa medisnya ya ngono kuwi sebenarnya. Ketika Anda sudah mempompa si Kundalini naik ke atas, Kundalini ini akan mendorong seluruh susunan cakra ini, dan energi akan tertumpah. Ketika energi tertumpah, ini akan berhenti di atas. Disinilah kita akan mencapai titik keterbukaan secara magis yang disebut cakra antahkirana ke-8 yang tidak duduk di dalam struktur tubuh kita. Dan cakra yang ke-8 inilah yang disebut pamomong kita. Jadi diarani pamomong itu langgeng abadi, kemana-mana dia ngikut kita. Tapi kita belum ngerti kalau kita masih terjebak 3 cakra ke bawah. Kalau ini sudah biar jadi orang mencapai wananos, pencerahan, kemanunggalan. Itu kalau di Jawa ditingkatkan menjadi kelas Punggawa, Satria, Satria Pinandita, Pendita, Karsian, Praja, Begawan. Nah, Begawan sudah mencapai titik pecah di atasnya. Kira-kira gitu ya. Ini susunan fisiologis dan anatomi dari perangkat yang kita miliki. Nah, pendistributornya Kundalini atau energi ke seluruh tubuh itu dinamakan susunan nadi. Kita memiliki 10 nadi yang berkaitan dengan pendistributoran energi ke seluruh tubuh. Kira-kira apa nadi itu? Ada yang masih mencatat kemarin, Mbak Natali? Kamu mencatat nggak 10 nadi itu? Nadi 10 itu yang satu adalah Ida, Pinggala, Sumsumna, Gandarwi, Hasti, Jihwa, Pusa, Alam Busa, Puhuh, Sangkini,
Ida adalah nadi dasar pendorong yang mendistribusikan zat-zat dari kandung kemih menuju ke seluruh tubuh. Jadi Kundalini itu juga membawa sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kalau Anda tidak mengaktifasi Kundalini, terjadi konslet terhadap kandung kemih, makanan yang masuk ke dalam tubuh tidak bisa diserap dengan baik. Maka vitaminnya tidak terserap. Mangannya enak-enak, mangannya sudah wah nganggu program diet ketat atau program dokter yang mahal, tapi nyatanya masuk tubuh nggak bisa didistribusi karena Kundalininya nggak bisa nyalurkan, konslet. Akhirnya terjadi masalah di kandung kemih. Tapi ketika Ida Pinggala di atasnya, nadi persimpangan antara limfa dan empedu. Ketika fungsi Kundalini tidak selaras, dia akan memblok namanya susunan nadi Pinggala. Ketika itu sudah terjadi konslet, ada terjadi masalah di dalam diri Anda karena empedu tidak berfungsi, limfa juga tidak berfungsi. Akhirnya naik lagi ke nadi sumsuna. Nah, nadi sumsuna yang bercokol untuk mengarahkan energi muncrat ke jantung Anda. Kalau si sumsuna ini bermasalah, pasti darah tidak berlaku secara stabil dalam diri Anda. Nah, ketika nadi-nadi tadi ini tidak akan saya ulas satu-satu ya, karena sudah ada di ngaji Roso yang pertama. Kira-kira teorinya itu. Nah, 10 nadi inilah yang mendistribusi energi Kundalini ke seluruh tubuh dan mempengaruhi susunan organ kita. Kira-kira begitu. Nah, nanti ketika ini sudah terdistribusi dengan baik ke seluruh tubuh, ya insya Allah tubuh kita akan mencapai keselarasan. Nah, tubuh yang selaras ini akan diikuti oleh energi yang full. Energi full ini akan membawa kesadaran yang tinggi. Tapi kalau energi ini berkurang, semakin turun kesadaran kita. Rumusnya itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, nanti sambil kita ulas. Apa? Oke, 10 menit lagi ya, karena suruh tambahin wedaran. Oke, kita ulas lagi. Ketika saya tambahin lagi, ada perangkat anatomi atau fisiologi manusia yang dinamakan desendria, yaitu untuk memproyeksi getaran dan menangkap sinyal, untuk mengaktualisasikan apa yang sudah kita tangkap melalui susunan cakra yang sudah terbuka, untuk memengaruhi 10 gerak semesta itu. Kita bercokol dengan namanya desendria. Untuk mengenal alam kita itu, kita berhubungan langsung dengan alam itu, kita menggunakan desendria. Desendria apa? Indra di dalam diri kita itu katanya poncondrio, ternyata 10. Yang 10, tapi orang Jawa modern dari poncondrio itu terlalu berkutat kepada personifikasi atau pemaknaan dari konsep sedulur papat limo pancer. Tapi saya genapi ada 10 indera kita bagi orang Jawa kuno. Satu disebut srotendrio, itu pendengaran. Caksundrio, penglihatan. Gronondrio atau ganendrio itu penciuman. Ini dicatat kayaknya Pak, catat Pak. Jihwendrio itu pengecapan. Jihwendrio itu pengecapan. Wakindrio itu pangucapan. Nah, 5 indera ini disebut budindrio. Ini indera sadar. Baru 5 indera berikutnya disebut karmendrio, indera tindakan. Panindrio 1, daya dorong tangan untuk mengambil. Padundrio, daya untuk melangkah, sikil, suku. Tuakindrio itu meraba, gerayahi susune bojone sampean. Meraba. Payundrio, silet, dubur, Anda bisa ngepuk. Kupasendrio, kemaluan, Anda bisa melakukan seks, kencing, dan lain sebagainya. Nah, 10 indera ini bersinergi yang membentuk tatanan eksistensi kita. Nah, indera 5 atau budindrio ini tidak selaras akan mempengaruhi 5 indera berikutnya yang tindakan. Pasti selak karo batin itu pasti tindakannya tidak sesuai di dalam kehidupan. Itu rumus.
Jadi kata-kata Jawa itu agak sulit ya, jadi pokoknya dicatat aja gak usah dihafal nih, intinya mekanismenya itu. Jadi nek sekarang aku ngaku wong Jawa ya kudu gelem belajar tentang bahasa-bahasa artikulasi Jawa. Ya memang kebetulan banyak hampir mirip di dalam bahasa Sanskerta. Karena nyatanya ketika abad-abad sebelumnya, sekitar abad 6 saja kita sudah mengalami akulturasi dari Bengal Hindia kan untuk sampai ke sini. Dan kita memiliki aksara sendiri. Aksara Jawa kuno itu ada 10 aksara namanya Daksasara. Itu aksara magis. Ada yang tahu apa aksara magis itu? Itu duduknya di dalam 10 diri kita, susunan organ kita. Ada sang, bang, tang, ang, ing, mang, nang, sing, wang, yang. Sang itu otak, bang itu jantung, dan seterusnya. Itu menyusun keberadaan kita. Nah dari Daksasara ini mengejawantah menjadi aksara Palawa. Dari Palawa kita memiliki aksara Jawa, Jawa Pertengahan dan Jawa Kawi, Wonocoroko Dotosowolo itu aksara kita. Lah aksara itu digunakan bahasanya apa? Bahasanya Sanskerta dan bahasa Jawi yang sekarang ada. Jadi aksaranya itu, bahasanya itu. Jadi membaca kakawin atau kitab itu susah. Karena orang Jawa bisa membedakan antara aksara dan bahasa. Jadi kalau sekarang yang kita gunakan ngomong ini aksaranya masih minjam aksaranya orang lain. Jadi kalau bangsa kita masih terlalu mengatur dengan bangsa lain ya wajar saja. Karena kita itu meminjam. Tapi daripada kita berkecil hati kalau kita ini masih ngatok atau meminjam, mending kita namakan sebagai akulturasi. Memang bangsa kita tuh sangat terbuka dengan pemahaman dan keyakinan apapun saja, asalkan sinergis dengan keperadaban, kepentingan kemanusiaan dan ketuhanan, maka dipakai sama leluhur kita. Jadi tidak usah oyo-oyoan aku kejawen versi A, B, C, D, terserah. Karena di dalam perbedaan itu yang penting toleransi, yang penting pluralisme atau bineka tunggal ika tanhara dharma mangrua. Sing penting beda-beda ning ora apa-apa, ning jangan saling menindas dan memaksakan keyakinan Anda. Karena sudah tak bilangin tadi, kalau urusan keyakinan itu adalah pengalaman Anda ngerosok. Kalau rasa asin Anda itu peristiwanya beda dengan rasa asin yang ada di lidah saya. Jadi tidak usah diperdebatkan. Yang penting hidup itu sinergi. Kita jaga terus hati kita jaga terus pikiran kita agar sinkron, selaras satu sama lain. Jadi sing kerja itu yang nyadari, nek aku di bagian uripku itu memang diperintah atau utusanku menjalankan karma itu karma untuk menjadi karyawan. Jadi enggak usah meri dadi bos. Sing bos ya ora usah meri dadi dhuwure meneh. Ini yang membuat manusia itu tersesat. Karena ini ketika dia meri dengan kedudukan atau makom yang lain itu berarti masih bermasalah, udele itu cakra manipuranya itu bermasalah. Akhirnya iri, dengki, serai gitu kan. Karena dia tidak kenal jati dirinya. Kira-kira begitu, kira-kiranya. Nanti kalau sudah kenal Kundalini, tubuh itu cemerlang, sehat, Anda akan mengenali, oh aku kita dine apa, posisiku, koordinatku ketika di satu dekade kehidupan itu apa. Ya sudah aku jalani ini, aku bersinergi dengan segala tatanan perbedaan tadi. Karena hidup ini gotong royong, itu. Udah gitu, udah, tahu tuh. Kalau mau sesi tanya jawab silakan. Ya, dari pertama segitu dulu. Sekarang sesi tanya jawab. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang bingung. Mau tanya, mau sharing, mau cerita, nambahi, monggo. Ayo monggo, siapa yang duluan? Oke, ditampung dulu 3 orang ya. Ya. Karena waktunya juga cukup, ada mau makan siang. Saya mau meditasi. 3 orang dulu ya. Monggo. Pertanyaannya materi sekarang ya, jangan kemana-mana dulu. Pertanyaannya materi sekarang. Ya sebenarnya lah, teko arep apa? Teko bojone oleh. Mengatasi solusi tanpa masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kunjung, dulu saya cerita tentang pribadi saya. Iya. Saya pernah mengalami yang namanya di bawah. Apa? Di bawah? Di bawah. Di bawah meja atau? Ya,
Iya, berada pada titik terendah. Titik terendah gitu ya. Ya, saya memiliki dua pilihan, yaitu antara hidup Atau mati. atau mati. Terus milih apa? Urip. Kalau milih urip. Tapi kalau nek bisa itu bisa berubah. Jadi apa? Kupu? Lu apik. Oh, lu apik. Terus akhirnya jadi kupu, kucing, asu kayak gitu. Dan ini saat ini saya tak rasa itu ada kaitannya kalau jangan dengan jangan itu misalnya kalau pikirannya fokus atau hati itu fokus terus nafasnya mawar itu merinding itu itu mas. Jadi sing jadi pertanyaan kalau itu selama bertahun-tahun itu merinding. Iki teko apa cerita iki? Atau mengkonfirmasi, iki piye Mas ngono kan gitu kan. Yang tak alami apa kan gitu toh. Ya. Itu setuju. Lah iki tekoke yo bingung, ceritae yo bingung. Lah nek jawab saka sisi iki ketokne yo mani loko iki bocah. Ayo tangi kan. Ya gitu Mas. Mas apa jenengan namanya? Mas Oki. Oki Saputra ya. Jadi jenengan pi mau nek aku fokus, sadar, aku merinding gitu. Itu mosok merinding terus gitu. Jegrik terus gitu rasanya. Itu maksudnya fokus sadar gimana maksudnya? Anda sadar minum. Oh. Setiap aktivitas tuh merinding terus. Bayu lalu ndak keri tuh gitu. Ya, jadi memang sudah saya sering katakan bahwa tubuh kita itu memang memiliki bahasa namanya persepsi. Nah, persepsi itu reseptif sekali. Itu memang mengandung getaran dan tekaan. Ya mungkin merinding itu terjadi komunikasi. Berarti memang di dalam susunan tubuh Anda itu ada sesuatu energi asing misalnya, atau Anda menangkap sinyal, atau malah tubuh Anda itu ruwet kan gitu. Jadi Anda dikasih sinyal dengan kemerindingan itu. Dengan Anda merinding itu berarti Anda harus mencari tahu atau akhirnya jenengan tekok ke saya ikut kajian ini. Berarti ada taraf yang harus dibenahi di dalam diri Anda. Jadi Tuhan itu ibarat tak gambar ke jadi Tuhan ini orang jenenge tak sebut Tuhan mulai yang paling gampang. Jadi Tuhan itu coranu mengajak Anda berbicara. Leo jeneng kono posisimu. Dingis milih antara mati karo urip, padahal tak enteni. Kowe ora ndang mati-mati. Ya wis urip to, ya wis. Nalika kowe urip ya sudah. Sini arep tak ajak jaduman gitu. Karena Anda tidak bisa memahami itu, Anda butuh fasilitas. Fasilitasnya adalah guru, fasilitasnya adalah misal saya, misal nanti orang yang membimbing Anda dan lain sebagainya untuk menerjemahkan apa yang Anda alami. Kira-kira kan begitu. Nah, nanti semoga setelah Anda mengalami rutinitas laku yang mungkin saya kasih, nanti Anda akan menemukan jawaban itu. Kira-kira gitu ya, untuk menata dulu. Soalnya tak jelasnya secara artikulasi, kok ini saya bingung. Kamu dengan dirimu saja itu masih bingung. Akhirnya kok ini runtutnya piye secara nalar piye kan saya bingung. Tekok saja itu saya bingung. Tekok itu antara kita tekok cerita atau apa kan masih bingung. Jadi nanti fokusnya tidak banyak saya ngasih nasihat secara artikulasi, lakoni, tapi ngelakoni. Anda ngelakoni dulu. Karena kalau sudah ditata dulu dari dalam, yang memberi pemahaman itu bukan saya, tapi diri Anda sendiri. Anda mempersiapkan diri untuk menerima pemahaman. Tapi kalau aku ini ngomong bab ilmu tingkat tinggi, tapi ini awak murung siap orang mudeng. Karena pemahaman yang masuk di kamu itu terhenti oleh kedirian yang masih kacau dan masih belum siap tadi. Karena yang mengizinkan kamu paham dan tidak itu ya diri sejatimu sendiri. Bukan saya hanya menyampaikan. Nah, kebetulan mungkin saya disuruh guru sejati ini jenengan gitu ya, mungkin untuk menyampaikan ini kepada jenengan. Karena setiap kali celok iga dan kerungu akhirnya Anda mengalami titik terendah itu tadi. Padahal titik balik ketika kita mengalami krisis kehidupan itu sebenarnya seharusnya terjadi titik balik. Dan semoga dari pencerahan, berarti mencari jawaban untuk menuju kepada Tuhan itu sendiri. Karena selama ini Anda menjauh dari radar Tuhan. Dan ketika manusia itu menjauh dari radar Tuhan, itu disebut keterpisahan. Inilah yang disebut Anda tidak manunggal. Inilah Anda terjebak oleh ilusi sang yang kala takwa, drama Tuhan itu sendiri. Nah, drama Tuhan atau sang yang kala takwa ini sebenarnya adalah regete urip. Tuhan itu melepaskan lendir di dalam kehidupan saat ada dorongan untuk mencipta jagat Dewa Batara ini. Seperti ada sagama seks. Jadi ada pejuh sing muncrat, ada darah dan yang menangkap, tapi ada lendir yang dikeluarkan. Nah, lendir ini adalah regete urip.
lendiri jagat saat ini itu menjadi ilusi maya tatwa ini tadi. Nah, ketika Anda ikut larut di dalam perasaan dan pikiran yang berlebihan, ahangkara dan manah berlebihan, Anda masuk kepada drama itu. Suwi nanti Anda ini akan kembali kepada diri sejati. Maka sang sukmo itu seperti sukmo hilang, tersesat, masuk kepada prasangkanya sendiri, kepada angkara dan manahnya sendiri. Jadi sukmo yang keluar terpisah dari kediriannya, dari empunya diri. Maka sukmo itu tidak madep manembah kenjeru ke Jawa atau kepada empunya diri, tapi melu regeting urip. Ya gak apa-apa, itu proses hidup. Cuma bedanya Anda akan semakin lambat untuk berevolusi. Hanya nunggu proses naturalisasi. Karena Anda hidup di dalam ketersesatan dan ketidaksadaran. Tapi mekanisme alam akan terus membawa Anda kepada perjalanan-perjalanan sampai sempurna lagi. Cuma kalau Anda madep ke dalam, itu ibarat ujian nasional lu luwih cepet. Tapi nek Anda hanya mengikuti proses ketidaksadaran, naturalisasi seperti binatang, ya dia hanya menunggu proses natural alam. Ya iso suwi, iso cepet, tapi oke suwine kan. Kira-kira itu Mas ya, kira-kira. Jadi diri yang sudah kececer di luar ini tidak balik nih jero. Jangan tersangkut di dalam jejak rupa-rupa yang ada di sekeliling Anda ini. Makanya suwung gitu majak masuk ke dalam. Kira-kira begitu. Tadi aku ngomong, orang lain percaya, orang lain meyakini, orang lain paham, tapi saya dan orang lain mengatakan saya itu bisa jadi kan bisa, tapi saya tidak sadar kalau saya bisa. Iso apa sih masalah itu? Ya, artinya gini, Tuh. melihat sesuatu gitu. Oh, oke. Jadi kadang-kadang saya juga bingung diri saya sendiri gitu. Aku kira suka kok ngomongnya aku iso. Iya. Itu satu. Ini saya cerita nih, makanya saya betul-betul menunggu agenda seperti ini. Dan saya mengikuti YouTube-nya penjaringan dari sesi 1 sampai sesi sekian. Karena saya mau koleksi. Karena kalau saya dengerin itu, ya aku paham. Gitu. Tapi angel, ini piye gitu. Iya. Jadi yang ini kan gitu. Karena saya kalau dilihat dari pengalaman ritual memang sejak kecil saya ngikutin ritual karena saya orang Jawa. Dan saya Jawa, ibu saya juga Jawa, saya diajarnya di Jawa lah kadang-kadang. Bahkan saya mengenal Islam itu malah di perguruan tinggi. Ajaran Islam di perguruan tinggi. Sampai sekarang saya juga ya campur-campur lah. Terus yang kedua, ini yang tadi saya sebutkan terkait dengan keterikatan. Karena apapun yang namanya orang tua itu pasti menghendaki, berharap, berdoa, berjuang untuk putra-putrinya. Nah, ketika saya melihat sesuatu yang dialami oleh anak saya, tentu saya mohon maaf terus berdoa, tapi Mas Gibran mendekor hanya bisa mendoakan. Maka ini yang paling saya serap untuk bisa saya doakan. Cuma problemnya ketika saya mendoakan wiridan berkali-kali, sementara yang saya doakan itu masih tertutup pintunya. Yang kata di cangkar-cangkarnya itu ya munculnya beling itu. Nah, saya A, B, C sampai Z itu. Makanya tadi saya matur sama Mbak itu katakan anak saya supaya mendengarkan ini sebenarnya. Bahkan share-shareannya YouTube-nya juga share ke anak saya, Mas tolong dengarkan, Mas tolong dengarkan. Tapi nggak ada. Kalau ini kan tinggi, artinya memang bahasa kami kita orang tua itu kan penting untuk anak-anak. Jadi Pak Ayu bilang, Pak Putu bilang, kamu lepaskan keterikatan dengan anak. Tidak bisa, karena apapun itu potret kita ini. Jadi saya pernah mendengar kata orang bijak, keberhasilan orang tua itu orang tua hebat, tapi kalau anaknya tidak hebat, kalau anaknya saya tidak sesuai dengan situasi alam, ya percuma kan itu Pak. Untuk apa kita mati-matian begini? Ternyata anak kita belum ketemu gitu loh. Demikian Mas Bejo. Gawe angel kon ngelepas nih kan gitu. Saya jawab dulu ya. Ya. Kan ini pentingnya untuk sinau rasa ya. Jadi saya memahami bapak gitu ya. Jadi gawe angel kon ngelepas nih lah yo eman kan gitu. Anak gawe angel kon melepaskan ini. Ini Pak. Leres. Jadi yang saya jawab ketika tadi saya ini punya kabisan, tapi kok saya sendiri bingung. Ya, terkadang spontanitas kita itu memang memiliki sesuatu untuk bisa memindahkan ini ke sini untuk bisa menikah. Tapi karena kita belum sadar,
Ya maka kan berlatih sadar. Itu sama saja Anda memiliki gift, bakat, tapi Anda belum bisa mengelola bakat itu tadi apa? Jadi itu orang memiliki kelebihan, tapi kalau tidak dicokol oleh kesadaran, dia tidak bisa memanage bakat itu mau diapakan, kelebihan itu mau diapakan. Kira-kira begitu. Maka tetap yang terpenting itu berlatihan sadar, berlatih weruh. Makanya golek kaweruh, orang golek kadigdayan. Kalau kadigdayan itu kelebihan. Ketika Anda punya kadigdayan bukan tidak boleh, tapi ketika kadigdayan tidak diikuti kaweruh atau kesadaran, Anda akan kesasar. Karena Anda tidak bisa mempergunakan kadigdayan Anda itu sebagaimana semestinya. Akhirnya nyalahi wong kan gitu. Padahal kadigdayan itu harus tulung wong. Anda dukun santet boleh, tapi aja nyantet nyalahi orang. Tapi yang disantet adalah apa? Santet kanker orang. Misalnya wong loro ditambani dengan santet Anda itu, diprogram pikirannya agar santetnya melebur. Aja malah wong sing bener-bener gak loro mbok larani kan itu berarti Anda punya gift tapi Anda tidak dipimpin oleh Tuhan atau kesadaran. Anda tidak punya kaweruh kan gitu ya. Jadi maka penting tetap belajarnya adalah kaweruh kesadaran atau kaweruh rasa. Karena rasa yang akan memimpin apapun saja. Jadi ini Anda kesimak karena dorongan hati rasa. Ya Anda diutus rasa kok. Ya sekarang Anda harus kembali kepada rasa. Urip ini akon rasa. Kita dingon oleh rasa kita. Nah kira-kira cokolnya kesadaran Tuhan itu ada di rasa Anda kuwi. Nggih. Kenapa saya selalu ngomong kira-kira? Karena di dalam kehidupan tidak bisa dipastikan kebenarannya kecuali Anda mengalami sendiri. Maka saya masih bilang kira-kira. Bukan berarti apa? Karena di dalam kehidupan itu jangan ada yang saklek pasti. Ketika Anda ngomong itu pasti paling benar, tidak bisa. Karena ada jutaan pengalaman menuju Tuhan. Nah pengalaman itulah yang kira-kira mendekati benar. Pengalaman pribadi Anda. Kalau pengalaman saya belum tentu benar kalau Anda belum mengalami. Kira-kira begitu. Itu satu. Yang kedua, ojo dipeksa Pak anak itu Pak. Lah bagi Anda ini ilmu tinggi, bagi anak tidak tinggi kok. Sekelas mutiara itu nek dikaek neneng babi, ya tetap tidak ada gunanya. Gitu. Jadi ojo dipeksa. Dan Anda sendiri yang sering ini sing nosawi ya, kalau saya koreksi ya. Yang dimaksud pelepasan itu tidak bertindak secara kompulsif, memaksakan. Sudah saya bilangi, ketika Anda mengerjakan sesuatu secara terpaksa dan dipaksakan, itu akan lahir penderitaan, itu akan lahir ketidakbenaran. Itu dosa. Bagi orang Jawa dosa itu ngelakoni apa-apa kepeksan karo dipeksa, itu dosa. Akhirnya oke ngeluhi daripada ikhlasnya gitu. Akhirnya itu terjadi penderitaan terhadap Anda. Yang kedua, ketika Anda melakukan sesuatu karena Anda tidak sadar. Orang tidak sadar itu melakukan sesuatu dengan kebingungan, tidak tepat, tidak punya kesadaran tadi. Berarti tidak sadar, itu dosa. Gitu. Nah, ketika yang ketiga Anda melakukan sesuatu dalam hidup itu tidak iman, tidak madem mantep, kemerungsung ragu-ragu, itu juga dosa. Orang yang ragu-ragu itu angin-anginan, wira jelas. Arep urip apa arep mati ora jelas. Gitu loh. Makanya madem mantep Anda menjadi sang pencipta atas apa yang Anda yakini itu tadi. Karena Anda sudah meletakkan sesuatu di dalam kemungkinan-kemungkinan, karena meletakkan sesuatu di dalam ketidaktahuan. Anda tahu ada jarak di depan Anda itu akan terjadi ketika Anda sudah mengunci, mencipta, berarti manunggal. Anda sudah mengizinkan sesuatu terjadi karena Anda diparingi kekuatan cipta. Tapi angin-anginan tidak terjadi. Anda tidak bisa mengaruhi partikel di luar diri Anda. Semesta juga tidak mendukung Anda. Karena orang angin-anginan itu tidak jelas posisinya. Dan kekuatan melemah. Kira-kira begitu ya. Nah sekarang nek urusan si anak tadi maksudnya pelepasan, itu adalah memeriksa batin Anda. Lakukan sesuatu di dalam hidup itu jangan ada atensi berlebihan. Itu namanya kompulsif. Jenengan duwe cita-cita A, tapi ojo menggebu-gebu Pak. Ketika Anda menggebu-gebu itu jenengan maksa. Nek maksa itu pasti tidak terjadi. Pelepasan tidak terjadi. Ibarat Anda ngirim proposal kepada Tuhan itu dia angen-angen gitu loh. Jadi maju mundur. Tapi nek wis dikei proposal, udah taruh cita-cita, wis taruh, udah barkis dilupakan. Anda hanya melakukan sesuatu secara spontanitas, lebih legowo. Ndonga dipeksokne, maksa anaknya berubah sesuai idealitas pikiran Anda itu juga dosa. Karena setiap anak memiliki perkembangannya Anda sendiri. Sudah tak bilangi, Anda bisa ngarani anak itu nakal, tapi bagi Tuhan tidak nakal. Bagi Tuhan dia sedang belajar untuk menuju evolusi kesadaran. Dia akan menambah proses jalur kedewasaannya sendiri kok. Tapi gara-gara kita ini memiliki idealitas bahwa nek bocah koyong ini gak sesuai dengan kepentingan ego kita, itu pasti dianggap nakal. Orang itu menganggap sesuatu tidak baik itu biasanya gak sesuai kepentingannya. Kira-kira begitu. Ngerti nggak? Jadi ini Anda berlatih pelepasan itu artinya menjaga hati agar tidak kompulsif, agar tidak kemerungsungan. Tujuan Anda secara spontan berdoa-doa saja atau dibayangkan di dalam pikiran Anda bahwa
anakku iki engko akhirnya ngene cipta dulu di dalam pikiran Anda. Jangan melihat sesuatu di luar diri Anda langsung. Anda masih terkontaminasi dan terkecoh. Tapi nek wis ndonga, wis Anda percaya bahwa si anak itu akan punya jalannya sendiri dan dijaga oleh Tuhan itu sendiri, oleh empunya diri. Jadi jalur Anda nek ra iso ngubah anak, doane dijujukne Tuhan, ditutupne empunya diri. Nanti dari situ dia akan dikasih tahu. Ora iso ngandani wong nek urung dibukane atine sama hidayah karo sing ning jero mang ora iso. Anda hanya lelah, Pak. Nah, ketika kelelahan Anda itu dalam kondisi konstan dan konsisten, kelelahan itu memendarkan energi negatif, cemas, wedi, ora sesuai kepentingannya, itu akhirnya jadi flex energi kepada anak. Berarti Anda memenjarakan anak itu sendiri. Nah, sudah tak bilangin, percaya ini sebagai orang tua. Nah, Anda itu terlalu banyak mengintervensi anak gak akan manut karo sampean, malah berontak. Pahami saja. Tapi ketika Anda mulai mengurangi intervensi, tapi Anda bertindak secara sadar dan meletakkan si anak di dalam doa karena Anda tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, Anda sudah nek sekolahnya wae, itu tanggung jawab Anda. Nek Anda nuturi wae. Tapi aja nek niat atensi macam-macam, Pak. Niat atensi macam-macam itu idealitas pikiran Anda itu. Ya ora iso, setiap pribadi itu punya jalannya masing-masing. Terus karepe mbok padane jenengan gitu. Ketika saya mengajarkan Anda seperti ini, aku nanti niat apa-apa ya orang ngubah Anda jadi ABC, enggak. Saya hanya mengajarkan secara spontan. Gini kok sampai bisa menangkap sesuatu, ya sudah, aku enggak ada utang. Karena saya mengajarkan sesuatu secara spontan. Spontan itu berarti melepaskan begitu saja. Lah wong ya apa-apa dikei pamrih kok. Niatnya aku ngajari ben berubah, akhirnya terjadi konsekuensi. Aku ki nganu kue biar kamu tuh semakin baik apa? Intensi. Ketika terjadi intensi, alam itu akan melempar konsekuensi kepada kita. Tapi nek sampai menindakkan sesuatu secara spontan, pemenang ngewain pengemis yo diwai-wae lah, rasa sing macem-macem niate aku ben oleh balasan apa banyak dan lain sebagainya. Jadi tadi ada pertanyaan dari Pak Budi, itu bagus banget. Jadi gini, Mas, saya mau tanya, saya tuh kadang sering ngasih uang kepada pengemis yang ada di lampu merah, kira-kira itu gitu. Terus kan saya tidak tahu nih uangnya mau dibikin apa, ternyata sama si pengemis ini uangnya ini atau pengamen ini digunakan untuk mabuk-mabukan atau bertindak kejahatan. Nah itu saya kena karmanya ya. Ketika Anda memberi sesuatu kepada pengemis tapi dengan intensi niat, Anda kena karma. Tapi niatnya ngewai blek plus col, ya saya gak kena apa-apa. Anda tidak menarik konsekuensi itu. Karena tujuan Anda spontanitas, maka berlakulah secara spontan, itu tanpa pamrih, itu suwung ikhlas, itu ya itu dharma yang paling tepat. Anda tidak punya utang kepada semesta. Tapi nek jenengan itu melakukan sesuatu karena ada intensi berlebihan atau niat merubah sehingga ini ben ngene, ya rasional saja, pasti Anda akan menarik konsekuensi dari semesta. Aku ki jane bangun proyek iki wis mati-matian tapi kok enek sing ganggu, ya salahmu niat membangun proyek gitu. Karena kamu masih punya tujuan di dalam proyek itu. Maka di dalam bekerja itu sadar. Nah aku sekarang digabung di sini jadi konsultan, wes jadi konsultan gak usah ngasih niat perubahan macam-macam. Tindakan itu langsung spontan saja. Pengen ambil lakoni ambil, pengen sing dianggap elek lakoni elek. Sing penting sampai wani nglakoni dan tidak memberi intensi berlebihan. Kira-kira betul ya. Jadi kalau sampai omah tepuk diri dulu. Jadi nek ra iso ngejak omong karo anake, dijak omong dulu dewi. Bisa jadi sekarang ini kita yang sering kita lakukan kepada orang di sekeliling kita itu alih-alih benar-benar mencintai dan membangun, ternyata kita tuh malah memenjarakan dia melalui emosi yang kita pendarkan itu, Pak. Kira-kira itu gimana ya? Jadi nanti habis dari sini semoga jenengan bermeditasi kundal ini lancar, nanti lingkungan Anda berubah, anak Anda berubah sesuai kepada sesuatu yang lebih selaras. Karena ini mau komunikasi, Pak. Dan Anda kan tidak bisa memposisikan Anda yang benar, anak yang salah. Anak yang rumongsane bener, jenengan sing salah terlalu intervensi, terlalu maksa. Pak, aku wis gede kok sing mbok arani ngene kan gitu kan. Dan semakin Anda itu memaksakan, itu secara tidak sadar Anda semakin mendorong anak untuk berbuat sesuatu yang sesuai Anda cemaskan itu tadi. Kira-kira itu nggih. Sekarang mulai dirubah, bergerak, bekerja dalam semesta itu apa-apa dimaksud pasrah itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Pasrah itu cuma menjaga kita agar tidak menggebu-gebu atau kompulsif. Karena dorongan energi kompulsif yang menekan itu akan membuat sesuatu yang tidak semestinya. Tapi ketika kita di dalam keberserahan, kita berada di dalam tataran pemahaman tinggi. Akhirnya kita bisa memahami segala situasi di sekeliling kita itu, oh ternyata ya ngono kuwi ritmenya. Kira-kira betul nggih? Jadi ingat,
Manusia itu nganggep sesuatu ki apik itu pasti sesuai kepentingannya. Nek gak apik itu mesti gak sesuai karo kepentingannya. Makanya jangan terjebak di dalam baik buruk. Ya, kira-kira gitu ya. Matur nggih Pak ya. Ya, matur suwun sebelum tak seneni. Berarti kita terbukti memiliki kecerdasan tentang kekayaan fiskal, kekayaan tentang dunia magis atau gaib. Dan itu juga disinyalir leluhur kita itu memiliki kemampuan untuk bisa ngomong among, untuk bisa menanggapi situasi. Kenapa kok ada betul-betul? Satu, ketika Majapahit mulai lengser, mungkin praduga saya itu karena apa? Mungkin Kanjeng Sunan Kalijogo, ketika libur Kanjeng Sunan itu tahu ketika gugon-gugon ini tidak dilakukan, ini akan memberatkan para pelaku spiritualis. Karena waktu itu sekolah-sekolah kasogatan, sekolah-sekolah tentang pencerahan K2 Karsia itu sudah tidak ada. Akhirnya peninggalan-peninggalan sekolah itu diwujudkan dalam bentuk punden. Nah, punden ini sebenarnya difungsikan sebagai sekolah K2 atau Pawiatan zaman dulu. Tapi karena sudah fungsinya hilang, intelektualitas kita sudah mulai berkurang, maka dibuatkan konsep untuk mengajarkan sesuatu agar tetap sinergi dan selaras dengan alam. Berarti Gugon itu bisa disinyalir menjadi konsep kemajuan berimajinasi bangsa kita. Dengan adanya konsep Gugon itu juga bisa mewakili tentang konsep kelestarian alam. Jenengan gak diomongin mata air kan yang dulu ya, aku mbok isi ini, mbok isa-isa, mbok kora-kora, kamu kencingi, kamu rusak alam itu sendiri. Makanya dibanding dengan adanya itu. Dan memang orang Jawa sendiri itu menurut saya sangat luar biasa, karena tidak pernah menganggap benda di luar dirinya itu adalah benda, tapi dianggap sebagai keluarga. Makanya kalian sudah jenenge kiai sengkelat, cagak rumah ya dinamai, apapun dinamai, dianggap bahwa itu adalah ada keluarga. Jadi tidak pernah merasa terpisah dari apapun saja di luar dirinya. Itu bukan memuja benda, tapi itu konsep untuk bisa nyambung rasa. Dia tidak pernah terpisah dengan prinsip ketuhanan itu sendiri. Ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Manunggal. Manunggal itu universalitas, kita tidak bisa terpisah. Anda merasa terpisah dari kotoran anjing dan debu di luar diri Anda saja, itu sudah miss. Karena sejatinya yang ada di seluruh diri Anda itu adalah partikelnya sama, berada di dalam diri Anda. Anda terkandung di dalam batu-batu itu, Anda terkandung di dalam tumbuhan. Maka itu dijadikan konsep pelestarian alam. Karena leluhur tahu, kok nek gak dibikin seperti ini, karena ahli penulis kitab dan penerjemah kakawin pada waktu itu sudah mulai punah dan rapuh. Karena penulisnya hanya ada penulis amatiran. Akhirnya lahirlah serat-serat Tanah Jawi, Darmo Gandul, itu kan serat-serat swasta ini. Serat-serat penulisnya tidak terlegitimasi, tidak mengalami pelatihan khusus yang matang seperti zaman Majapahit ke belakang. Akhirnya nulis kitab itu berdasarkan euforia perasaan dan ketika melihat situasi kekacauan di waktu itu. Akhirnya seperti serat Darmo Gandul, serat Centini atau seratnya Babat Tanah Jawi ini, nek disimak itu jelas itu euforia dan personifikasi, aura-auran. Dan mohon maaf bagi para siapapun yang meyakini, kalau keyakinan itu hak Anda pribadi, tapi kalau literatur memang kita harus mengurai. Maka diwedar, dibabar, diwiwiri satu-satu dulu. Maka seperti keadaan Brawijaya dan Sabto Palon, itu cuma penggambaran situasi itu. Saking sedihnya di saat itu, jelas-jelas digambarkan situasinya pedih karena terjadi ekspansi dari kerajaan berikutnya ya, yang dipimpin oleh Sultan Trenggono dan lain sebagainya sampai abad sekarang. Maka kitab itu menjelaskan Brawijaya itu adalah harapan agar kita bisa kembali kepada peradaban sebelumnya yang di waktu itu mungkin lebih baik dan presisi dan sehat dan lebih cerdas secara kekayaan intelektualnya. Tapi Sabdo Palon adalah wujud dendam, makanya Titanono kan gitu kan, zaman ini itu kan dendam, ekspresi dendam pada waktu itu. Juga membangun semangat dari orang-orang yang sudah terjatuh. Karena ya memang dinamika berganti pergeserannya. Di era-era ini kita sudah kehilangan seorang empu yang ampuh, resi yang ampuh dan lain sebagainya. Akhirnya cara satu-satunya adalah menanamkan ilmu itu secara turun-temurun atau gugon-turun.
yang mungkin pada waktu itu terjadi monopoli kekuasaan. Wong sing duwe ilmu itu ilmunya dideliknya hanya untuk keluarga keraton, tidak boleh diwedarkan sembarangan. Bagi saya mungkin pada waktu itu mewedarkan ilmu spiritual makrifat itu sembunyi-sembunyi itu berkaitan dengan konstelasi politik sebenarnya yang sangat pelik di waktu itu. Makanya sekelas Siti Jenar saja kan tetap dihukum mati. Ya itu sudah bentuk corak kekuasaan dan bukti bahwa terjadinya degradasi kesadaran dari fase perubahan itu. Nah mungkin sekarang ada Gugondo dan Punden, ya sudah, Punden itu warisan peradaban sebelumnya yang akhirnya dilanjutkan peradaban berikutnya. Berarti tergantung kita mau diapakan si Punden itu. Nek Punden itu mbok nggo njaluk togel, mbok nggo njaluk jabatan dan sebagainya, dia ya akan sesuai itu memori yang Anda akses. Tapi ketika Punden itu Anda anggap sebagai tempat untuk kesucian, wingit itu artinya suci, bukan angker. Nah angker itu aeng atau sangar. Tanah itu menjadi angker karena Anda setiap hari mengirim sugesti negatif. Lemah sing seharusnya netral mbok jaluk togel, ya ciloko, kamu menyebarkan energi negatif, kamu menginisiasikan energi negatif. Akhirnya dipercaya tempat itu untuk pesugihan. Itu impuls yang setiap hari kita tanamkan ke sana. Dan iso diruat nek ke tempat-tempat seperti itu ya wes jumeneng saja, tidak usah hanya ada atensi macam-macam. Gitu ya kira-kira Pak. Oke, kira-kira kita bisa melanjutkan lagi. Ya, ini kita nyicil untuk kembali mengakses sesuatu yang pernah ada. Kira-kira begitu. Ya, di sisi lain kita juga harus mulai berpikir terbuka, objektif. Saya sudah bilang apapun yang ada di dalam kehidupan ini tidak ada yang bisa pasti. Maka selalu berpikir terbuka, maka selalu legowo sediakan posisi diri Anda. Taruh dalam kondisi selalu dalam ketidaktahuan, kasih jeda ketidaktahuan. Letakkan sesuatu kepada yang tidak kita tahu agar Anda nanti diberi pengetahuan. Tapi kalau Anda sudah rumongso ngerti, merasa tahu, di situ Anda terhenti. Karena Anda disabotase oleh mental rendahan. Mental rendahan itu apa? Adiguno, karena merasa harus ngerti. Uang ini merasa harus ngerti, dia malah tidak akan bertambah, tidak akan bertumbuh. Karena dia dekat dengan namanya kelalaian. Medan sombong itu membawa kita kepada kelalaian. Maka selalu eling lan waspodo. Eling terhadap siapa? Diri kita. Waspodo terhadap siapa? Serangan hawa nafsu kita sendiri yang digerakkan oleh pikiran dan perasaan kita. Kira-kira gitu. Ora usah nunggu ning jobo sing nyerang Anda. Anda bisa mengalami kejatuhan itu karena Anda sendiri sudah tidak tenang dari dalam. Majapahit mengalami kelengseran itu karena mungkin sudah tidak tenang di dalamnya, sudah terjadi kepelikan. Akhirnya mesti dirongrong dari sesuatu di luar dirinya. Sama kepada tubuh kita. Kalau kita sendiri sudah tidak ayem tentrem, tidak tenang, ya otomatis kita akan dirongrong oleh sesuatu di luar diri kita. Pengerongrongan yang terjadi itu mewujudkan peperangan dan penindasan. Itu bukti ekspresi energi yang tidak seimbang di dalam tatanan semesta. Pasti melahirkan itu rasionalitas banget, itu kasunyatan. Kita ngotot. Nah makanya orang Jawa tidak pernah belajar mencari gak golek musuh. Dia belajar untuk meningkatkan taraf frekuensi kesadaran dia, spiritual dia. Karena dengan kita meningkatkan taraf frekuensi kesadaran kita, sesuatu di luar diri kita akan mengikuti apa yang kita pantulkan. Jadi orang musuh. Anda itu bisa kena virus karena diri Anda sudah lemah antibodinya. Tapi kalau Anda perkuat antibodi Anda, virus ya tidak akan ngapa-ngapa, masuk dalam diri kita cuma lewat aja. Tapi gara-gara di situ kok Anda malah mentalnya jatuh, kena ini, ya sudah antibodi Anda turun, virus ke situ. Kamu sendiri jadi diri sendiri malah nggak tenang, sudah sekalian tak hancurkan lagi. Itu hukum alami, natural banget. Kira-kira gitu. Nah sekarang kita nyicil karena pijakannya tidak ada, makanya wong Jawa ngomongnya kitab teles. Kitab teles yang akhirnya diwujudkan dalam kitab garing. Kitab garing itu hasil dari olah rasa. Dari teles nanti ditulis menjadi garing. Dan itu sebenarnya ya harus sinergi. Nah sekarang kita percaya karena kitab-kitab kita sudah benar-benar kececer dan kemampuan untuk menerjemahkan dan menulis kitab ini sudah mulai mengalami penurunan. Ya akhirnya mbah-mbah mungkin percaya bahwa tulisan itu masih ada di dalam kodifikasi DNA Anda sendiri. Atau spot-spot energi yang ada di sekeliling Anda. Mbuh disimpen nang uwit, mbuh disimpen karena ketika kita hidup, kita ini memiliki alat perekam. Perekamnya apa? Ya sudah, Anda punya pikiran, punya perasaan, punya rasa sejati tadi. Tapi ketika ini mati, rasa sejati itu hilang. Tapi sesuatu yang direkam masih. Apa itu? Elemen. Ya lemah, ya uwit, ya srengenge, ya bulan itu masih ada.
Jadi ketika Anda dilahirkan lagi, wujud Anda terbentuk lagi, Anda akan mengakses memori Anda lagi. Akhirnya ketika demek wit kok aku ngerasa ketemu iki, misalnya aku mendapatkan inspirasi ini, mungkin di dalam pohon itu sudah menyimpan kenangan ribuan tahun yang lalu yang tersimpan, dan itu bisa Anda akses. Itu disebut tantu. Dan kemampuan leluhur kita itu mentantu tulisan itu di segala tempat. Yo ning getihmu, di dalam DNA-mu, di tanah, di pohon, di air, bahkan yang bulan. Makanya di dalam Siddhikara itu ada meditasi terhubung dengan Saraswati atau bulan, itu mengakses memori bulan agar Anda mendapat kesadaran tentang pengetahuan. Maka Dewi Saraswati atau Dewi Bulan dikaitkan dengan energi pengetahuan. Kira-kira begitu. Itu sharing dari saya. Silakan ada pertanyaan, Mas. Kalau ada pertanyaan, jadi biar aktif. Gue tak wedare kayak mudeng tiba. Itu Mas Roy, belakang Mas Roy. Akankah kita kembali ke zaman Majapahit? Ya, tanya Pak pakai mic. Pertanyaannya cuma akankah kita kembali ke zaman Majapahit? Karena bentuknya Nasurata itu mungkin kalau dibutuhkan beberapa tahun yang lalu mungkin sudah dilarang ya, tapi sekarang ini sudah kayaknya sudah bebas dan sudah diakses oleh banyak. Nggih. Apakah kita kembali ke zaman Majapahit? Ngapain harus kembali? Majapahit sudah tersimpan saat ini, sekarang di dalam diri Anda sendiri. Ya tergantung Anda bisa mau menciptakan Majapahit lagi apa tidak. Tidak perlu kembali ke masa lalu. Kita cuma mengakses sesuatu yang sudah ada, ya di tanah ini. Kalau kembali ke zaman dulu ndak ono sampai numpak jaran, yo ora iso. Turonggone tetap enak mobil Mazda, Innova itu. Yang maksudnya itu kesadaran kita. Kita harus selalu memperbarui sesuatu di dalam jagat raya ini. Yang jelas arahkan lagi alam itu bekerja secara harmonis lagi. Arti kata kembali kepada Majapahit itu kembali kepada leluhur. Leluhur sudah tak kasih lo, itu kembali kepada yang maha luhur, yang mengekspresikan kecerdasan, kesadaran, pengetahuan, pemahaman, dan sinergisitas. Kira-kira begitu. Arti spiritual itu di situ. Nggak perlu Anda kembali Majapahit. Saiki neng kene iki yo sering Majapahit. Tinggal Anda mau membuka nggak untuk merepresentasikan itu. Nah kalau Anda setiap hari mengakses sesuatu yang bukan diri Anda, ya berarti Anda tidak mungkin kembali ke Majapahit. Wong Anda bukan Anda akhirnya menjadi apa? Anda menjadi apa yang dikatakan lingkungan Anda, orang-orang di sekeliling Anda. Kita ini kan hidup di dalam program jari ini tuh. Setiap hari kita tuh diprogram di alam bawah sadar itu karena mendengarkan apa yang dikatakan orang, termasuk saya ini. Ketika setiap hari Anda bongkar, bisa jadi Anda itu bukan Anda itu program wong tuane sampean, guru sekolah, lingkungan, masyarakat, itu terindoktrinasi di dalam diri kita. Dan ketika Anda tidak pernah mengenal dan meruat itu, Anda dibentuk dari itu. Akhirnya seringkali hidup yang kita jalan itu bukan diri kita. Mergo yang kita jalan itu adalah kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tua kita. Jadi didik anak itu gak usah Anda tekan Pak. Anak itu punya ritme sendiri. Kita sendiri punya ritme sendiri. Kita punya originalitas kita sendiri. Tapi kita terkontaminasi dengan apa yang ditanamkan oleh lingkungan dan orang-orang di sekeliling kita. Makanya tak suruh mengenal jati diri, mengenal Anda yang orisinal, bukan Anda yang jari nih. Maka dibongkar. Alam mental itu dibongkar. Karena ternyata Anda itu ditulis oleh lingkungan Anda. Misalkan sudah sering tak bilang kan si Mas Roy ini, kalau kita melihat, wah dia kita kasih predikat kerjaannya paling disiplin, cekatan, tepat, terengginas gitu kan misalnya, disiplin. Tapi dia mengalami fase degeneratif lebih cepat, mengalami struktur tulangnya semakin rapuh, tekanan darah semakin tinggi. Karena ternyata ketika kita simak, dia tidak menjadi dirinya sendiri, dia menjadi bentukan dari lingkungan dan sekolahannya. Tapi manusia mengasih predikat DE keren, tapi ternyata dia itu menjadi bentukan dari orang tuanya, kebiasaan orang tuanya. Ya itu yang dimaksud leluhur yang belum sempurna. Karena programnya masih membentuk tingkah laku Anda. Nah sekarang itu lepaskan, karena bisa jadi itu bukan Anda. Cari tahu pola gerak ritme Anda yang paling natural dengan terhubung ke dalam, gitu kira-kira. Jadi ini didik anak jadi dipaksa nih Pak. Itu idealitas kamu ketika menanamkan itu kepada anak. Mesake. Wong tuane wis mati bocah tidak merdeka. Karena terjebak dengan bayang-bayang itu. Nah ini yang diarani trauma batin atau sawan. Kalau ini sudah ngeflek ke dalam diri kita, hidup kita dibentuk dari itu. Kira-kira gitu ya, kira-kira nih.
Dan di mental block ini harus dibongkar. Maka di dalam meditasi itu kita melepas semuanya agar kita terinisiasi yang sesuai dengan diri kita. Karena kita memiliki cetak biru kita masing-masing, kita memiliki originalitas kita masing-masing. Kira-kira begitu. Dan nanti semakin dalam semakin dibongkar. Ada memori apa yang nempel di dalam diri kita. Nah, kenapa kita harus berbuat itu bergotong royong? Karena kita hidup ini sudah prinsip gotong royong. Nek nggak percaya ketika Anda merasa diri Anda itu berbeda dengan yang lain, Anda tidak membersihkan jagat Dewa Batara ini. Ketika nanti Anda meminjam ID card tubuh lagi, Anda ini nggak percaya mangan ya saka lemah. Lah nek kue menyumbang ke tanah itu menjadi batang energi orang bergentayangan, itu akan setiap hari terpupuk kepada satu orang, dua orang. Akhirnya Anda ikut membuat orang lain itu gak karu-karuan. Berarti kita sudah menyumbang sesuatu yang negatif. Maka kan ada memori atom, memori elemental, memori DNA, memori leluhur. Itu kita itu berarti nyengkuyung bareng-bareng. Tubuh Anda dan tubuh saya itu karena adanya gotong royong kehidupan. Wong nyatane padha-padha saka lemah, partikel ya padha. Lah nek iso ketika dikembalikan diri kita kepada alam itu partikelnya nek iso bersih. Karena suatu ketika Anda akan meminjam tubuh ini lagi, panca mahabhuta, angin, teja, tanah, itu nek dikembalikan secara kolektif menjadi reget, memori kolektif itu, ya kita ikut terkontaminasi. Akhirnya guru-guru kejatuhan itu karena ketika meminjam tubuh ini jagatnya wis reget. Akhirnya banyak guru-guru ketika softwarenya masuk kepada tubuh raga ini kejatuhan. Karena ternyata badan ini sudah dikotori oleh kehidupan sebelumnya. Nah sekarang ini pilihan kita, Anda mau menanamkan apa ke generasi berikutnya. Nah ketika generasi berikutnya tidak membersihkan jagat ini, ketika nanti lahir lagi Anda meminjam identitas tubuh material yang ada di alam kita, sudah kotor. Akhirnya dinamika tubuh Anda semakin pelik. Akhirnya ketika jiwa yang masuk ke dalam dirinya, dinamika kejatuhannya potensinya lebih besar daripada tidaknya. Sere turun neng bumi ini, medun neng dunia itu pengen meningkatkan taraf kesadaran, tapi ketika medun jagatnya wis reget, aduh ciloko itu. Akhirnya potensi kejatuhannya lebih tinggi. Nah sekarang ayo kita tantu, kita bangun lagi, kita mataruka lagi, semua jagat ini kita bersihkan bareng-bareng. Dengan apa? Meningkatkan taraf kesadaran kita, menaikkan energi yang destruktif menjadi konstruktif. Kita bangun lagi evolusi jagat. Oh nanti kalau kita turun dilahirkan ke sini kita masih meminjam partikel-partikel yang ada di alam ini kok. Nah isa alam partikelnya itu kalau bisa fasilitasnya harus bersih. Ibarat Anda memakai fasilitas ini aja dirusak, ayo melu diresiki. Karena nanti kita gunakan lagi untuk belajar. Termasuk bumi ini aja dirusak, jangan disumbang dengan energi-energi negatif. Karena panca mahabhuta yang membuat unsur tulang, unsur darah, unsur kulit, unsur daging itu akan dikembalikan ke tanah. Lah kalau tanah ini reget diisi oleh flek-flek sawan Anda yang tidak terbersihkan, Anda lahir ke sini semakin reget. Nah, ini apa yang harus Anda tanam kepada leluhur? Karena ternyata leluhur di sana itu tidak terpisah dengan kita nanti, masa depan generasi itu. Terus sampai ngomong, alah karma itu tidak bisa ditanggung oleh anak cucu kan gitu. Lah jare sapa lah getihmu ya ke situ darahmu. Kalau Anda tidak menikah untuk memutus mata rantai karma, Anda itu juga punya unsur tubuh yang sama, tanah, angin, air sama. Ketika kembalikan ke sana, angin balik neng angin, tanah kembali ke tanah. Ketika Anda kembalikan dengan kotor, ya Anda tetap tersiksa ke sananya. Perangkat aja dengan pakai. Lah kecuali Anda tidak punya tubuh. Jadi ini prinsip gotong royong itu ternyata lintas dimensi. Itu sudah ditemukan kecerdasannya oleh leluhur kita. Prinsip membangun bersama. Nek Anda neng kono ngeburi merasa diri Anda terpisah, aku neng Kalimantan tak ngeburi batu bara, tapi omahku tak gawe sugih neng Jakarta. Jangan berpikir Anda bisa terpisah. Karena ketika Anda masih minum air dan makan dari tanah, Anda masih terkoneksi. Akhirnya si tanah itu akan memiliki kesadaran untuk menghantam Anda karena Anda sudah merusak alur. Tetap anaknya kena narkoba, bojone selingkuh, DE tergoda jabatan karena dikacau. Struktur yang dimasukkan ke dalam diri itu tidak selaras. Karena hasil memaksa, eksploitatif terhadap si tanah tadi. Makanya dulu ada tradisi pesedekah ketika belum melakukan atau mengolah tanah, mengolah apa bertani itu ada ruwatan-ruwatan tertentu untuk menyelaraskan dan izin mempergunakan partikel yang ada di jagat raya ini. Karena partikel itu juga bagian dari diri kita.
Makanya seharusnya kalau Anda bisa meresapi ketika tanah di sana dirusak, diri Anda pasti ada yang rusak. Lihat saja, tercermin di dalam diri manusia. Tanah digempuri, digerusi, semua terjadi. Akhirnya seiring itu terjadi gangguan di dalam diri kita. Gampang kena kanker, kena jantung, karena tanahnya podo diubah-ubah. Ini tercermin di dalam diri kita. Karena kita tidak pernah terpisah dengan itu. Nah, kecuali sampai kuat selawas urip gak makan ya apa-apa. Tapi nyatanya kan kamu makan dari unsur tanah. Bahan-bahan material pembentuk semesta. Berarti Anda juga terkoneksi. Ketika di sana terjadi eksploitasi, pasti di diri Anda juga akan dapat imbasnya. Dan itulah sirkulasi. Kira-kira gitu. Gitu nggih. Jadi jangan mengidealisasikan Bali ning Majapahit itu terus sampai nganggo blangkong, numpak jaran ya ora. Itu software yang harus kita, kecerdasan yang kita akses, pencerahan yang kita akses. Bukan bentuk hasil dari Jawanya, tapi kan kalau Anda mengidealisasikan Bali ning Majapahit kan jenengan mesti membayangkan sing kaya biyen klambine padha biyen kan itu. Ya ora ngono kuwi. Esensi dan substansi yang kita ambil. Karena itu sudah ada memorinya di tanah ini yang kita duduki ini. Kira-kira begitu. Oke, monggo Pak jenengan. Saya ingin menanyakan terkait tadi teori yang dijelaskan ada pertanyaan saya, bagaimana cara menaikkan dari chakra 1 sampai 3? Lalu kemudian menyelaraskan, bahasa menyelaraskan diskusinya juga seperti apa? Menyelaraskan cara 6, cara jatuh dan cara 6 dan 7 dengan tenggorokan, sehingga bisa menimbulkan satu kebijakan dari sikap itu. Kemudian apakah dari latihan yang rutin yang kita lakukan, meditasi Kundalini itu bisa menjawab dari pertanyaan dua? Berikutnya, durasi waktu yang efektif untuk bisa menghasilkan dari latihan meditasi Kundalini, pengalamannya sudah, apakah setiap orang ini bisa sama atau beda, termasuk waktunya. Lalu karena nilai latihan energi sudah barang itu mesti akan berdampak pada lingkungan. Itu kira-kira dari pengalamannya sudah, apa sih dampak yang bisa dirasakan oleh lingkungan secara tidak kasat mata terkait dengan kegiatan sesuatu kami nanti. Kemudian perlu ada penjelasan. Dan kalau kita lihat sampai cakra ke-8, mestinya tidak sekali ini pertemuan. Artinya ada lebihnya, khusus tidak kita berharap bisa sampai ke harapan sana ke-8, tapi secara yang lebih itu aja Mas. Terima kasih. Wes, ini terakhir ya. Ini berarti pertanyaan terakhir ya. Ya, bagaimana kita menyelaraskan, terus apa arti kata selaras? Selaras itu kembali kepada pengalaman kita secara koordinat kita yang paling tepat, itu pengalaman otentik kita yang disebut selaras, Pak. Jadi selaras itu tidak bisa diidealitaskan antara satu dengan yang lainnya. Maka selaras terhadap diri. Jadi posisi diri Anda yang mengalami selaras dengan lingkungan, selaras karena Anda sudah mengalami dan Anda memahami apa yang Anda alami itu tadi. Itu dinamakan selaras. Kira-kira definisi selaras itu. Akhirnya ketika setiap orang itu bisa memahami posisinya secara hakikat, dia akan menata posisi-posisi yang lainnya. Dia akan membentuk posisi presisi di dalam semesta. Karena satu orang sudah mengalami secara presisi, secara hakikat. Jadi pengalaman yang otentik, kejujuran di dalam diri kita itu disebut keselarasan. Nah itu dimulai dari diri kita untuk membangun dengan yang lainnya. Setiap pribadi harus mempunyai otoritas itu di dalam dirinya. Itu namanya selaras. Dalam bahasa yang lebih tinggi, selaras itu dikatakan sesuatu yang mengarah kepada aspek yang indah. Tapi indah yang bukan dipahami dengan egoistik. Indah yang dalam artian manusia itu selalu mengingini sesuatu itu yang tampak tidak kacau, kan gitu kan. Padahal kekacauan itu terkadang juga dibutuhkan. Maka ketika orang Jawa ngomong selaras dan selamat itu sama saja menjelaskan hasil dari keterhubungan kepada Tuhan. Dan itu juga tidak bisa dijelaskan kecuali Anda sendiri yang mengalami secara hakikat. Laku. Gitu nggih kira-kira ya. Kalau yang menarik dari cakra 1 sampai seterusnya. Ya, yang menarik dari cakra 1 dan seterusnya tetap nanti saya ajarkan tentang tekniknya kan. Ya. Tetap ada teknis ya. Tetap ada teknis yang termasuk pembedahan tadi. Terus kira-kira berapa durasi waktu gitu ya. Kita mengacu kepada penelitian
Kalau penelitian itu mengarah kepada gelombang otak kita itu berpindah dari fase beta menuju theta delta itu rata-rata per 30 menit. Kalau tidak salah ya, itu kalau mengacu kepada sains. Tapi kalau mengacu kepada hakikat perjalanan laku dan pengalaman rata-rata pribadi tidak bisa ditentukan dan tidak bisa dibatasi. Setiap orang memiliki tingkat pencapaian dan kekuatannya sendiri-sendiri. Kira-kira begitu. Itu salah satu pertimbangan yang saya bisa berikan. Tapi rata-rata memang 30 menit itu bisa mengalami perpindahan otak kita per 30 menit dari gelombang beta. Tergantung betanya apa. Kalau beta koheren itu berarti tinggi, stresnya tinggi. Jadi isinya itu sudah data pekerjaan, utang, serang-serang lah. Wah, ini wis tinggi. Ini akan bisa mereda pada akhirnya. Dan ketika Anda bingung wedi bayar utang, semakin Anda kacau. Anda menutup simpul rezeki Anda sendiri. Akhirnya Anda mengeblok diri Anda sendiri. Dinamakan mental blocking gitu. Ketika Anda mental blocking, ya simpul rezeki itu nggak bisa datang ke Anda karena Anda sendiri yang mengeblok. Makanya di dalam tradisi agama itu berserah kepada Tuhan itu melepaskan mental blocking ini agar simpul rezeki, keberlimpahan yang itu dibalut oleh keselarasan itu hadir sendiri. Makanya tan kena kiniro ngopo juga iso dinyono nyopo tiba-tiba kita dapat ABCD sesuai itu. Jadi menungso iki percaya Gusti Allah, dia ngendika bahwa aku percaya bahwa Gusti Allah itu mahal apa saja, luar biasa dan lain sebagainya. Tapi seringkali tidak pernah percaya kepada Tuhan. Percayanya karo bose, tagihan utang kan gitu kan, percayanya karo bank kan gitu misalnya. Akhirnya itu membentuk rutinitas kita, gitu ya. Nah, ketika rutinitas kita terbentuk seperti itu, kita mencipta masyarakat yang kacau seperti ini, Pak. Nah, sekarang kita rubah. Karena dengan kita merubah diri kita akan merubah realitas di sekeliling kita. Akhirnya simpul-simpul yang ruwet itu tertata dengan sendirinya, tek. Yang membuat Anda bisa bertemu saya itu karena Anda sudah punya intensi tapi memasrahkan. Aku pokoknya jangan ketemu Mas Tunjung tapi gak dipikir nih, itu malah ketemu. Tapi nek ada ketemu angen-angen tenanan gak iso. Karena ada ruwet. Yang bisa menemukan kita dengan rezeki kita, dengan jodoh kita atau apa itu hasil dari pelepasan kita itu tadi. Semakin Anda melepaskan berarti kan Anda tidak nutupi. Semesta akan menyesuaikan simpul-simpul jalannya untuk sampai ke Anda. Nah, sekarang kalau jenengan mengikuti paham dunia milenial, sesuatu itu harus dicari karena kita mentarget. Padahal bekerja yang paling gampang itu memasrahkan. Dengan bertindak pasrah Anda jernih. Dan pasrah itu bukan berarti pasif. Pasrah itu menjaga hati dan pikiran agar stabil. Nanti di dalam pekerjaan ya pasrah-pasrah saja. Anda tidak terkontaminasi oleh lingkungan Anda. Anda mengerjakan sesuatu yang harus dikerjakan, sudah gitu aja. Orang nambah-nambahin macam-macam. Nah, seringkali orang pembisnis itu kenapa harus butuh spiritual atau meditasi? Ya butuh agar pikirannya itu titis. Kalau pikirannya jernih, titis, maka kan tatas mentalnya, baru tuntas mengerjakan sesuatu. Tapi kalau dalam bisnis itu stres dhewe ora rampung. Duwe apa-apa tapi dia mengalami penderitaan. Setiap hari tidak mengalami energetik, tidak mengalami gairah hidup. Ngersulot tok, jane wis duwe apa-apa. Kira-kira gitu ya. Ya memang kalau nanti kita bisa melakukan secara stabil, ya maka apapun yang harus kita lakukan itu harus konsisten dan konstan, ajeg. Karena sebagaimana meditasi atau manekung termasuk akses kundalini itu adalah kebutuhan kita sebagaimana kita butuh makan untuk hidup. Dan sementara ini yang dikasih makan itu perangkat tubuh kita yang bersifat halus. Nah, kalau yang bersifat fisik ini perangkat kasar makanan ini. Nah, ini sadhana ini harus dilakukan utuh. Antara yang non fisik dan yang fisik, antara yang tubuh rohani dan tubuh jasmani harus dilakukan secara konsisten. Bukan karena Anda ingin sebenarnya, Anda butuh. Ini kasunyatan, Anda butuh. Tubuh Anda yang halus pun butuh makan. Nah, pendistribusian makanannya adalah cairan tirta kamandalo atau kundalini itu tadi. Kira-kira gitu. Jadi ilmu Jawa itu runtut, nyata menurut saya. Terus akhirnya didadekne gugon Tuhan itu mergo ora iso jelasne. Wah, iku mari kualat. Sing mari kualat iki batine sampean dhewe sing kemerungsung kuwi. Ketika sampean melakukan sesuatu ndak madem-mantep ya mesti kualat. Karena Anda menarik masalah itu dari apa? Dari kualitas batin Anda sendiri. Kira-kira begitu ya. Jadi nek wis paling nglakoni jadi dilakoni manut sak mestine dan itu nyata, menjaga hati dan pikiran yo ora ono kualate. Nah, yang tadi berubah Mas, ngaruh. Ya. Kita latihan meditasi. Ya. Secara tidak langsung dampak lingkungan. Ya pasti akan sinergi.
akan sinergi, akan tertata. Setiap apapun saja di dalam kehidupan itu adalah manifestasi dari energi. Segala hal memantulkan energi, daya. Itu ya, kita harus tahu itu. Energi yang berkualitas rendah itu destruktif. Itu pasangannya yang konstruktif, bersifat tinggi, ilahiyah. Kalau ke bawah itu iblis, mungkin gitu kalau personifikasinya. Nah kalau yang bawah ini lebih tinggi intensitasnya, ya alam kacau. Karena yang Anda pandarkan, yang Anda respon, yang Anda sumbangkan kepada alam itu adalah sel perusak daripada pembangun. Sebagaimana tubuh Anda, ketika kebanyakan sel yang memandalkan energi rendah, tubuh Anda rusak, sama seperti tubuh. Lah Anda ini adalah selnya jagat ageng. Maka saya sebut kita ini partisipan. Kita ini bagian organ dari jagat gemelar ini. Nah, nek iso sumbang sesuatu yang konstruktif, dan ketika itu terjadi secara kolektif, alam akan mengalami evolusi pertumbuhan. Jagat ini juga memiliki kesadaran yang dinamakan mahasadar. Kira-kira begitu. Dan nanti kalau kita bisa mentantu atau menata itu dimulai dari diri kita, berarti kita membangun keselarasan. Kita membantu jagat ini untuk berevolusi dengan presisius. Kira-kira begitu. Nah, jadi sing arep gelar jagat, gulung jagat itu sampean dewi. Yang akan mengkiamatkan jagat atau membuat jagat tetap eksis itu sampean dewi. Tapi nek film-film keren kan bumi itu harus dijaga gitu kan. Karena bumi, ya betul, bumi itu jantungnya dimensi. Lintas jagat gemelar ini jantung keberadaan itu bumi. Dan jantungnya bumi adalah kita. Maka bumi itu disebut ibu. Nah, karena bumi itu memedarkan gelombang geomagnetik. Geomagnetik itu untuk menata keseluruhan lapisan jagat raya ini agar sinergi. Bumi hancur, peradaban hancur. Sebagaimana bumi itu kehilangan manusia, peradaban akan hancur. Karena bumi juga butuh kita kira-kira gitu kan. Maka bumi itu kita jaga sebagai tempat sekolah kita mengembangkan kesadaran. Jiwa kita itu bisa bertumbuh mengenal kesadaran ketuhanan itu ketika kita turun ke bumi. Maka baiknya fasilitas bumi ini diibaratkan fasilitas kita belajar seperti ini. Ya nek bisa ayo gotong royong dijaga, kira-kira gitu saja paling gampangnya. Karena nanti nek jenengan tidak menjaga bumi, Anda tidak bisa lagi makan soto, makan rawon, tidak bisa. Karena neng kono ora enek, di alam selain itu tidak ada. Neng kono makan soto yang dadak 100 tahun kas rasanya lagi bisa dirasakan. Nah ini kan langsung spontan ya, bersyukurlah ketika Anda bisa makan soto langsung enak rasanya. Tapi kalau di luar tubuh bumi, di luar bumi, di luar koridor tubuh kita, mangan lo dadak 100 tahun cahaya. Iki mangan soto lo enak itu 100 tahun kas, iki kan malah menderita nanti. Jadi banyak bersyukurlah gitu Pak. Kira-kira itu nggih, kira-kiranya. Oke, sampun ya, kita jeda istirahat, meditasi dulu. Yang teknik manekung ya, saya bedahkan teori pertama tentang pernapasan kundalini. Ini pengenalan cek sound terhadap madaran atau perut Anda biar tidak konsen nanti ketika hari kedua kita ritual bareng-bareng. Karena yang pas ritual bareng-bareng itu sakral. Kalau yang ini latihan dulu. Jadi enggak langsung dicol keneng palagan. Jadi kita masih berlatih dulu pendampingan. Nanti kalau pas aktivasi yang hari kedua itu saya lepaskan, tapi tetap tak pantau. Ngurang rogo sukmo rambale cila apa seneni bojo ya. Bapakku mau aku mati suri ya. Ya. Spiritual itu mengembalikan kepada perjalanan Anda masing-masing, keorisinalitasan Anda masing-masing. Sekali lagi seperti itu. Ya yang terjadi kesalahan sekarang itu juga terjadi sesuatu yang perlu saya luruskan. Ketika posisi murid kok pengen koyok gurunya, jelas salah. Karena setiap orang itu punya fase sendiri Pak. Lah saya ini kondisi saya saat ini berkarma untuk menjadi begawan atau guru. Lah semuanya pengen koyok aku ora iso. Mungkin karena jenengan takaran jenengan adalah punggawa. Berarti saya hanya mengenalkan Anda kepada siapa Anda. Kalau Anda saat ini perannya adalah satrio, jadi satrio saja. Ojo jadi begawan, urung waktunya. Dan seringkali seorang murid itu ingin persis koyok mursite, tetap tidak bisa. Karena saya dan Anda sedang menjalani sesuatu yang berbeda. Yang saya kasih tahu ini cuma jalan menuju ke orisinalitasan Anda. Siapa? Diri sejati Anda. Jadi ketika sesuatu yang sudah ada di dalam diri Anda
yang membentuk Anda saat ini itu biar dipimpin oleh yang ada di dalam diri Anda itu. Bukan berarti Anda harus jadi seperti saya pintar ngomong, ini enggak. Karena setiap Anda akan bekerja sesuai perangkat dan manfaat Anda masing-masing. Jadi ono Punggawa, Satrio Pinandito, Ratu berarti kan mimpin, terus Resi, terus Begawan gitu misalnya. Berarti Anda harus kenali aku ini posisiku ning ndi, nek dadi karyawan ya karyawan sing tenan. Nek dadi bos atau pemimpin ya pemimpin sing tenan. Bukan pemimpin yang iri karo sing liyane, bukan karyawan yang iri karo bosnya, bukan. Jadilah diri Anda, kan gitu saya. Nah, Anda tidak perlu mentakjubi apa yang saya katakan atau orang-orang yang seperti saya. Bisa jadi Anda bisa ketipu nanti. Karena Anda terlalu memaksa untuk jadi saya. Anda iso, Pak. Jangan memaksakan apapun, jadilah diri Anda sendiri, jujur apa adanya. Ya kebetulan saya ini hanya fasilitas yang menyampaikan sesuatu kepada Anda. Nah, nanti si jenengan itu juga harus bersinergi bekerja sama untuk menjaga fasilitas itu, dan saya juga akhirnya bisa memberikan sesuatu untuk Anda sebagaimana HP. Jadi Anda nganggo HP ya perlu diistirahatkan, ojo mbok kon nggo download ya rusak, Pak. Jadi ya tetap sesekali dicas, diservis bagaimana mobil. Itu fasilitas. Lah, saya ini dijadikan fasilitas gitu saja. Yo wong biasa yo ora ono sekti-sektine. Lah orang itu selalu menuntut guru itu sesuai idealitas dia. Ini yang jadi masalah. Akhirnya ketika si guru ini gak sesuai dengan idealitas kepentingan egonya, dielek-elek. Wah, si guru ini mergo gak sesuai kowe biasanya. Jadi apapun yang harus kita pandang selalu diberi jarak untuk netral, kasih jeda. Karena sesuatu itu sudah bekerja apa adanya. Diri Anda itu harus ingsun anyeksene orang-orang pangeran itu, Anda harus benar-benar bersaksi secara total. Alami terus dan selalu beri jeda. Bahwa sesuatu yang Anda lihat itu berpotensi akan menipu Anda, karena apa yang membuat Anda menganggap itu ditipu? Karena sejatinya jagat itu bertumbuh dan berkembang, berubah. Ketika terjadi perubahan Anda kaget. Padahal memang nyatanya jagat itu seperti itu. Dan Anda bersikukuh untuk mengukuhi apa yang Anda yakini dan Anda lihat itu, mesti hancur sampean, mesti kecewa ketul-ketul. Karena Anda tidak ngeli. Wong dikon ngeli ning ora keli kok. Akhirnya malah mandek ke bendung. Ya ketika bendung itu akhirnya Anda sungsang. Sungsang itu goncang. Kira-kira gitu nggih, Pak? Yang ingin saya tanyakan, adakah video yang mengatakan apa Pak? Hal-hal yang membatalkan yang tahu itu batal. Wilak sembahyang. Yang kedua, acting jaga terhadap bersuci. Jadi apakah kita harus bersuci dulu sebelum anakku seperti kayak mandi besar gitu? Ya. Jadi apa yang membatalkan meditasi? Yang membatalkan meditasi tergantung kepada diri kita. Loro untu diceblek bojone, Mas nang ngarep sing nagih utang teko, misalnya itu juga batal. Jadi ya logis-logis saya gitu. Jadi yang membatalkan ya itu. Maka perlu etika dan pengkondisian. Anda meditasi ning lampu merah ya batal. Tidak bisa itu. Lah wayahe wong ngarep nyebrang ning trotoar sampai meditasi tengah lah, batal gitu. Nah, konsep daripada kentut itu membatalkan adalah apa? Itu sebenarnya hanya sebuah frasa, Mas. Misalkan ada jenengan nyumet dupo gitu, itu kan sebenarnya konsep pewangian. Sesuatu yang wangi itu disinyalir akan mempengaruhi gelombang otak kita dari tingkatan beta menuju delta atau alpha misalnya gitu ya. Maka ada konsep dupo membantu kita agar kita lebih kusuk. Makanya nek ngentut batal, mergo nek ngentut mambu banget sampean bingung. Akhirnya kon metu kon wuduhe bener ganggu sing ning andenge gitu. Karena ning andenge lagi kusuk-kusuk mbok entut ya cilaka ngale yo gitu. Karena kamu mengganggu kekusukan. Kan kira-kira begitu ya. Nah, taraf bersuci bagi orang Jawa itu sebenarnya ada di niat dan kesadaran. Karena arti bersuci itu untuk mempertebal keyakinan.
Ketika Anda gelem adus kembang kan akhirnya Anda yakin bahwa aku resik kan gitu ya. Dengan keyakinannya bersih itu menjaga agar Anda tidak kemana-mana. Tingkat kemantapan Anda lebih oke. Kira-kira begitu. Tapi nek sampean gak nganggo kuwi tapi iso yakin ya ora perlu. Batal hukumnya. Kira-kira gitu ya. Jadi bersuci itu kembali kepada diri kita aspeknya. Karena itu juga masuk di dalam ritus dan seremoni. Adanya ritus dan ritual atau seremoni itu hanya untuk membantu kita agar mempertebal niat dan tekad atau keyakinan atau kemantapan kita tadi. Maka di Jawa ada namanya agama, ugama, igama, nirgama itu ya. Agama itu adalah tata ritual, seremoni. Ugama itu etika. Nggih, momone salat yo ning masjid, momone meditasi yo nek iso di ning kamar. Aja ning ngarepe lampu merah, itu kan ora di etika itu ya tetap berpotensi bisa membatalkan kan, itu logis-logis saja gitu. Terus kalau igama itu adalah keyakinan atau kemantapan, nirgama adalah pelepasan, pencapaian. Jadi memang harus tertata dengan tepat. Nah sekarang kita itu menjadi manusia ritus, manusia yang hanya melekat kepada kulit. Lah apakah kulit itu dibutuhkan? Dibutuhkan sebagaimana Anda butuh sandangan dalam hidup ini. Masa Anda mau telanjang kan gitu? Anda butuh itu, tapi bukan berarti Anda melekat di situ. Harus berhijrah. Sama, Anda butuh fisik. Karena dari fisik itu pijaan Anda pertama untuk bisa masuk ke dalam diri yang lebih dalam. Nah, nek jiwa ini tidak bercokol di tubuh fisik, jiwa tidak punya tempat untuk menyembah, untuk menembah. Karena ketika sudah terlepas dari tubuh, lah piye? Wis gak iso terkoneksi. Karena tubuh ini adalah sarana prasarana agar si jiwa bisa berdialog dan terhubung dengan sang diri sejati. Sebagaimana tempat-tempat ibadah itu kan hanya sarana prasarana, tapi ketika Anda sudah masuk kepada medan sholat, Anda melebur, sudah tidak ada tempat ibadah itu, karena yang ada adalah Anda dan dirinya kan gitu, nek bahasa filosofisnya itu. Nah sekarang kita hanya menjadi manusia yang terjebak di dalam unsur syariat atau kekulitan. Apakah kekulitan itu tidak dibutuhkan? Itu fase pertama, itu sarana prasarana. Kira-kira gitu ya kan, gitu ya. Itu terkait jeblos pada saat napas, apa itu tidak membatalkan? Seperti yang tadi ya, itu bukan membatalkan. Nek iso kan jangan. Orang Jawa itu tidak pernah melarang. Nek iso kan jangan. Bukan berarti saya tidak memperbolehkan. Lah nek jenenge wis terlanjur arep piye meneh kan. Tapi saya kasih tahu nek iso kan jangan. Wong itu napasnya orang mau mati kok sampean pakai, kenapa? Berarti daripada sampean memaksa dan ngoyo, mending ditaker. Aku kuatku segini ya segini aja. Kan kadang wong iki kemelinti aku iso suwi kok, urung tentu. Dan kita tidak bisa membandingkan ukuran kita dengan yang lainnya. Wah, si dia kok iso lebih lama ya, aku enggak. Akhirnya sampai mencoba-coba. Ya ini akan melahirkan penderitaan. Karena hidupnya sibuk membandingkan dengan yang lain. Kira-kira gitu. Ada yang bertanya lagi? Monggo. Pak, tanya Pak, mungkin teko. Mas Tujung pernah menyebutkan kita harus balik ke pikiran-pikiran sekedarkan. Sementara sisi lain kita harus melepaskan, yaitu apa pun. Ya. Oke, terima kasih. Di sisi lain melepaskan, di sisi lain mengumpulkan. Betul. Arti kata mengumpulkan itu mengumpulkan sesuatu yang sudah keluar. Ya, itu sebenarnya untuk keseimbangan sirkulasi. Podo nek jenengan maem lho ya. Ada maem juga ada tinja. Nah, kita ini saklek. Kadang ngumpulin tok gak gelem melepaskan. Akhirnya sirkulasi ini nggak jalan, Pak, ritmenya. Padahal di dalam diri kita juga masih mengandung memori-memori yang harus dilepaskan untuk diganti yang baru, kan gitu toh. Nah, ketika ya ini terus mbok tumpuk terus, sementara di dalam yang sudah tidak digunakan saja masih Anda simpan, betapa hancurnya tubuh kita, memori kita ini kapasitasnya. Anda itu punya kapasitas sendiri-sendiri untuk menampung percikan karma Anda itu. Dan ini mbok iseh nih terus tanpa Anda keluarkan, pecah memori itu. Akhirnya kolaps, menjadi apa? Ketidakseimbang lagi, kekeruwetan lagi, kekacauan lagi. Maka konsepnya orang Jawa itu berlatih sadar itu untuk meritmeskan sirkulasi. Biar cakra manggilingan tuh lakunya benar-benar berputar. Dan ketika kita berputar dengan ritmis, jagat ini juga ikut mengikuti perputaran itu tadi, karena tercermin di luar diri kita. Akses sesuatu yang pernah ada. Karena apa yang kita pantulkan kepada alam, entah itu pikiran, tindakan, perasaan, itu akan menjadi memori, Pak.
Nah sekarang kita itu tugas kita menaikkan frekuensi. Jadi kita bisa mengakses memori apa, karma apa. Maka ada karma kolektif. Karma kolektifnya siapa? Yesus misal. Kalau kita bisa meningkatkan taraf frekuensi seperti Yesus, maka kita bisa tergenangi sistem berpikir dengan kasih murni. Atau Muhammad, kan? Itu ada jejak memori. Dan jejak memori di dalam jagat raya ini sangat beragam dan kompleks. Ketika saya nanti meninggalkan sesuatu sesuai saat ini, Anda bisa mengakses apa yang saya alami ini nanti di kemudian hari, misalkan. Karena saya sudah menancapkan itu, sudah memasukkan rekaman itu kepada alam dan alam itu merekam. Kira-kira gitu.